Seorang ayah berusia 78 tahun bersusah payah naik bus ke kota untuk mengunjungi putranya. Tetapi begitu melihat hidangan yang disajikan menantunya, ia hanya diam meminum seteguk air lalu diam-diam membawa tasnya dan pergi. Kebenaran di baliknya membuat siapapun meneteskan air mata. "Bapak sudah sampai? Kalau begitu lain kali saja ya, Pak. Hari ini di rumah sedang tidak nyaman." Suara putranya terdengar di telepon di tengah hiruk-pikuk terminal Pulau Gadung, bercampur dengan suara klakson dan penjual roti. Pak Karta duduk diam di bangku plastik tua, tangannya yang keriput masih memegang erat ponsel yang catnya sudah terkelupas. Ia mendengar dengan sangat jelas, di seberang sana masih ada suara piring beradu dan tawa anak kecil. Pak Karta menunduk melihat tas kain lusuh di kakinya. Di dalam tas ada 2 kilogram ikan gabus asin, 1 toples asinan sawi buatannya sendiri, dan sebungkus dupa wangi yang ia bawa dari desa. Pagi tadi ia bangun jam 3:30, merebus air teh lalu mengenakan pakaiannya yang paling rapi. Kemeja putih lamanya sudah ia setrika dengan setrika arang sejak semalam. Rapi sekali sampai tetangga-tetangganya tertawa. Pak Karta mau ke kota ketemu anak atau mau menikah lagi? Ia pun ikut tertawa. Tawa khas orang tua yang sudah terbiasa hidup sendiri. "Sudah lama tidak bertemu Bima," katanya sibuk terus. Beberapa tahun ini putranya jarang pulang. Pekerjaan di kota banyak, anaknya yang kecil juga baru kelas 1 SD. Ia mengerti itu. Orang di desa sering menyalahkan anak-anak yang melupakan orang tua, tapi ia berpikir lain. Hidup di kota, biaya sewa rumah, sekolah, listrik, air, semua membebani, kadang untuk bernapas saja harus memilih waktu. Ia mengerti, jadi tidak pernah mengeluh. Hanya saja, hari ini adalah hari peringatan kematian istrinya, tepat 3 tahun. Sejak istrinya meninggal, setiap tahun ia selalu memasak hidangan sederhana. Seekor ikan mas bumbu kuning, sepiring sayur rebus, dan semangkuk sambal terasi. Tahun ini ia tiba-tiba merasa rumahnya terlalu sepi. Selesai makan, melihat kursi yang biasa diduduki istrinya di teras, tenggorokannya tercekat, maka ia memutuskan untuk naik bus ke kota. Berniat menumpang mendoakan di rumah menantu dan cucunya, lalu malamnya langsung pulang. Ia tidak memberitahu sebelumnya, ingin memberi kejutan. Tapi setibanya di sana, mendengar kalimat lain kali saja, tiba-tiba tangannya terasa dingin. Ia duduk diam beberapa detik lalu tersenyum kecil. "Oh, ya sudah, Bapak istirahat sebentar lalu pulang." Di seberang sana hening, sepertinya Bima hendak mengatakan sesuatu lagi tapi akhirnya hanya menghela napas ringan. "Bapak mohon mengerti kami." Ia menutup telepon. Di sebelahnya, seorang penjual lotre menawarkan dagangannya. "Beli 1, Pak, buat keberuntungan." Ia merogoh saku, mengambil uang 20.000, memilih 1 lembar secara acak lalu melipatnya dan memasukkannya ke saku baju. Penjual lotre itu melihat tas kain di kakinya dan bertanya sambil tersenyum, "Mau menengok anak ya, Pak?" "Iya." "Anaknya di mana?" "Jakarta Selatan." "Wah, jauh sekali, naik ojek online belum tentu mau." Ia tersenyum ramah, "Saya bisa naik busway." Mengatakan itu, padahal ia tidak hafal jalan. Sejak istrinya meninggal, matanya semakin rabun. Setiap kali membaca nomor bus, ia harus menyipitkan mata. Ia duduk sebentar lagi lalu berdiri, membawa tasnya ke halte busway. Sore hari di Jakarta begitu panas dan pengap, bau asap kendaraan dan aspal yang panas membuatnya sedikit pusing. Saat naik bus, ia bahkan sempat terpeleset hingga kernetnya terkejut dan membantunya. "Aduh Pak, pelan-pelan." Ia tersenyum canggung, sudah tua. Bus berjalan hampir 1 jam baru sampai. Ia turun di depan gang kecil yang di ujungnya ada bengkel. Montir di sana melihatnya berjalan tertatih membawa tas dan bertanya, "Bapak cari siapa?" "Saya mau tanya rumah Bima yang kerja di bank." "Oh, Mas Bima di ujung gang, rumahnya cat biru, kan?" "Iya." Ia berjalan sangat lambat. Kaki kirinya sakit sejak jatuh dari perahu tahun lalu. Kalau cuaca panas nyerinya terasa. Tapi saat melihat rumah di ujung gang yang lampunya menyala, hatinya terasa sedikit ringan. Di dalam rumah terdengar suara tawa, anak kecil berlarian, dan suara televisi. Ia berdiri di luar gerbang beberapa detik, baru menekan bel. Yang membuka pintu adalah menantunya, Ratna. Ia mengenakan daster berwarna krem, rambutnya digelung rapi. Begitu melihatnya, wajah Ratna sedikit terkejut lalu dengan cepat tersenyum.
Loh, Bapak jadi datang? Iya, Bapak kebetulan lewat jadi mampir. Ia berkata sambil membungkuk melepas sandalnya yang sudah usang. Di ruang tamu ada 2 orang tamu asing, seorang pria berperut buncit mengenakan kemeja putih sedang minum bir dengan Bima. Melihatnya masuk, Bima langsung berdiri. Bapak datang kenapa tidak telepon biar dijemput? Bapak bisa sendiri. Bima menarik kursi untuknya. Cucunya yang sedang bermain puzzle di lantai mengangkat kepala, menatap kakeknya beberapa detik lalu berlari menghampiri. Kakek datang. Ia tersenyum, tangannya yang keriput mengelus kepala cucunya. Iya, kakek bawa ikan asin buatmu. Anak itu dengan gembira memeluk bungkusan itu dan berlari ke dapur. Ratna buru-buru mengikutinya. Biar ibu yang lihat, Pak Karta duduk di ruang tamu, mendengar suara menantunya berbisik di dapur. Suaranya tidak keras tapi karena rumahnya kecil, suaranya tetap terdengar. Aduh, sekarang bagaimana menyajikannya? Tak lama kemudian, ia membawa nampan berisi makanan. Hidangannya sangat lengkap, ada ayam rebus, udang kukus, sayur lodeh, bahkan sepiring sate marangi yang masih mengepul. Pria berperut buncit itu tertawa. Wah, Mas Bima hari ini mentraktir besar ya? Bima tersenyum canggung lalu menarik kursi untuk ayahnya. Bapak, makan. Pak Karta menatap hidangan itu beberapa detik, lalu pandangannya berhenti pada mangkuk di hadapannya. Semangkuk nasi dingin, permukaannya bahkan sedikit kering, di sebelahnya ada sepiring ikan asin yang sepertinya digoreng ulang dari siang hari. Ia tidak berkata apa-apa. Menantunya saat itu sedang sibuk mengambilkan udang untuk tamu, sama sekali tidak memperhatikan. Bima yang melihatnya pun tertegun. Ia menoleh pada istrinya, Ratna baru teringat sesuatu, wajahnya pucat. Bapak, biar saya. Pak Karta sudah dengan tenang mengambil gelas air dan meminumnya. Ia minum perlahan lalu meletakkan gelasnya. Bapak sudah kenyang tadi di terminal. Ia berdiri, menyampirkan tas kain lusuhnya ke bahu. Bima panik. Bapak mau kemana? Bapak ingat pintu belakang belum dikunci. Bapak menginap saja, besok baru pulang. Ia tersenyum sangat ringan. Di desa ayam dan bebek belum ada yang kasih makan. Selesai bicara, ia membungkuk memakai sandalnya. Cucunya berlari mengejar. Kakek kan baru datang. Ia mengelus rambut cucunya lalu berbalik ke pintu. Saat melewati dapur, ia berhenti sejenak, matanya melirik ke arah rice cooker yang tutupnya masih terbuka dan beberapa mangkuk bersih yang tersusun rapi di rak, lalu ia melangkah lurus keluar. Bima mengejarnya sampai ke ujung gang. Bapak marah ya, Pak? Ia tetap berjalan perlahan, matanya menatap jalanan yang basah setelah hujan sore. Bapak sudah tua, buat apa marah-marah? Bapak dengarkan penjelasan saya dulu. Ia berhenti tepat saat sebuah truk sampah lewat, suara mesinnya yang berisik menenggelamkan suara orang. Setelah truk itu lewat, barulah ia menoleh pada putranya. Hari ini hari peringatan kematian ibumu, wajah Bima pucat pasi. Pak Karta memperbaiki tali tasnya lalu melanjutkan berjalan ke ujung gang. Bima berdiri mematung di bawah lampu jalan yang kekuningan. Sementara di dalam rumah, Ratna yang baru saja berlari ke pintu tiba-tiba mendengar suara putranya memanggil keras dari dapur. Ibu, toples dupa yang dibawa kakek ada yang aneh. Ibu, di dalam toples dupa ada uang. Suara anak kecil yang melengking dari dalam dapur membuat seisi rumah terhenti. Ratna yang sedang berdiri di pintu menatap bayangan ayah mertuanya di ujung gang pun terkejut dan berbalik masuk. Bima bergegas masuk ke rumah, sementara pria berperut buncit yang sedari tadi duduk di meja makan juga penasaran dan berdiri. Anak kecil itu memeluk toples dupa dari gerabah dan berlari ke ruang tamu, matanya membelalak. Benar, Bu, ia berkata sambil memasukkan tangannya ke dalam toples dan mengeluarkan sebundel uang yang dibungkus rapat dengan kantong plastik. Bima mengambilnya, belum sempat membuka, Ratna sudah merendahkan suaranya, jangan buka di sini. Tamu yang bernama Gilang itu melihat sekeliling lalu tertawa. Pasti kakeknya sengaja menyimpan uang untuk cucunya. Bima tidak bisa tertawa, jantungnya berdebar kencang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tadi saat ayahnya menatap mangkuk nasi dingin di hadapannya, ia sudah merasa ada sesuatu yang berat di hatinya. Ia tahu ayahnya sedih, hanya saja ia tidak menyangka ayahnya akan pergi secepat itu. Ratna menarik suaminya ke dalam kamar, coba lihat. Di luar, Gilang kembali duduk di meja makan tapi sudah tidak bernafsu lagi. Ia adalah kepala bagian kredit di tempat Bima bekerja.
Hari ini ia datang untuk makan malam karena sebentar lagi akan ada promosi jabatan. Beberapa bulan ini Bima sedang berusaha mengambil hati atasannya agar bisa naik posisi. Kedatangan ayahnya yang tiba-tiba tepat di malam ini membuat suami istri itu serba salah. Di dalam kamar tidur, tangan Bima gemetar membuka lapisan plastik. Di dalamnya ada sebundel uang Rp100.000 yang diikat rapi dengan karet gelang. Selain itu, ada sebuah buku tabungan dan selembar kertas terlipat 4 yang pinggirnya sudah menguning. Ratna duduk di tepi ranjang. Ya Tuhan. Bima membuka buku tabungan itu terlebih dahulu, angka di dalamnya membuatnya tercekat. 300 juta, tanggal menabung hampir 4 tahun lalu, nama penabung adalah Karta, penerima manfaat adalah cucunya, Danu. Bima beralih ke lembaran kertas, tulisan ayahnya gemetar dan miring. Bapak simpan untuk sekolah Danu, rencananya mau diberikan kalau dia sudah besar sedikit. Ibumu waktu masih hidup sering bilang, kalau ada apa-apa, usahakan sekolahkan cucu setinggi-tingginya. Bapak sudah tua, pegang uang banyak juga tidak tahu untuk apa. Di bawahnya ada satu baris lagi yang lebih pendek. Hari ini peringatan kematian ibumu, Bapak ke kota untuk mendoakan bersama kalian lalu pulang. Bima duduk termangu. Selama ini ia pikir ayahnya di desa hidup hemat karena sudah terbiasa susah. Ia tak menyangka ayahnya diam-diam menabung sebanyak itu, dan tak menyangka uang itu seluruhnya untuk anaknya. Ratna menggigit bibirnya, aku tidak tahu. Bima melipat kertas itu perlahan, di kepalanya tiba-tiba terbayang mangkuk nasi dingin tadi, Ratna sendiri yang dengan terburu-buru mengambilkannya dari sisa nasi siang hari. Karena ia pikir ayahnya terbiasa makan sederhana, sementara hidangan di luar untuk menjamu tamu. Saat itu ia hanya khawatir menjaga citra suaminya, tapi tatapan Pak Karta pada mangkuk nasi itu seolah melihat hal lain yang lebih dalam. Di luar, Gilang berdeh Suma. Sepertinya saya pulang dulu, kalian selesaikan urusan keluarga ya. Bima melangkah keluar mengantar tamu, setelah Gilang pergi, ia menepuk bahu Bima, orang tua biasanya sensitif. Besok pulang jemput bapakmu ke sini lagi. Bima hanya mengangguk, begitu pintu tertutup, Ratna menoleh pada suaminya. Kamu kejar bapak sekarang? Mungkin masih sempat. Aku tahu, atau kita telepon? Bima mengambil ponsel dan terus menekan nomor ayahnya. Di seberang sana berdering lama lalu mati. Ia menelepon lagi, tetap tidak diangkat. Danu berdiri di samping meja, bingung. Kakek marah ya, ayah? Bima menatap putranya, tenggorokannya tercekat. Anaknya baru 7 tahun, tidak mengerti bahwa ada hal-hal yang jika sedikit saja teledor, bisa membuat orang tua sakit hati semalaman. Di luar, hujan mulai turun. Bima menyambar jaket, aku ke terminal cari bapak, aku ikut, kamu di rumah saja sama Danu. Selesai bicara, ia langsung berlari keluar. Gang itu gelap dan lembab setelah hujan sore. Bima mengendarai motornya langsung ke terminal Pulau Gadung, sambil terus menelepon. Tidak ada yang mengangkat. Sampai di sana, ia memarkir motornya di pinggir jalan lalu berlari menanyai setiap loket tiket. Permisi, apa ada bapak tua sekitar 80 tahun pakai kemeja putih lusuh bawa tas kain biru? Penjual tiket menggelengkan kepala. Terminal begitu ramai. Seorang lelaki tua dari desa di tengah keramaian itu begitu kecil, hanya perlu berbalik sebentar saja sudah menghilang. Bima berlari hampir ke ujung deretan kursi baru melihat penjual lotre tadi sore. Tadi bapaknya duduk di sini. Iya, ayah saya kemana ya Bu? Sudah naik bus dari tadi. Bus yang mana ya Bu? Sepertinya yang ke Cikampek. Jantung Bima mencelos. Bus itu baru saja berangkat 15 menit lalu. Ia berdiri di tengah terminal yang bising. Keringat bercucuran meskipun cuaca dingin. Perasaan hampa menjalari dadanya. Dulu waktu kecil setiap kali pulang sekolah terlambat, ayahnya sering menunggu di ujung jalan. Pernah suatu hari hujan deras, ayahnya memakai jas hujan dari daun pisang dan membawa senter untuk mencarinya. Sekarang, ayahnya yang berusia 78 tahun bersusah payah datang ke kota sendirian, tapi untuk makan malam saja tidak mendapat nasi hangat yang layak. Ia duduk lemas di bangku plastik, ponselnya bergetar. Ratna, sudah ketemu Bapak? Di seberang sana hening beberapa detik. Kamu marah padaku? Bima memijat keningnya. Aku marah pada diriku sendiri. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku hanya berpikir. Suara Ratna mengecil. Tadi waktu aku melihat Bapak memakai sandalnya, tiba-tiba aku teringat ayahku di desa.
Ayah Ratna sudah lama meninggal. Dulu, saat masih hidup, ayahnya juga sering datang menjenguknya lalu hanya duduk di teras karena merasa tidak enak dengan mertuanya. Pernah suatu kali ayahnya membawa beberapa buah jeruk, Ratna malah mengomel, "Bapak datang ya datang saja, kenapa repot-repot bawa oleh-oleh?" Setelah ayahnya meninggal, setiap kali melewati penjual jeruk di pasar, ia selalu berhenti dan menatap lama. Bima menghela napas, "Tidurlah dulu." Ia menutup telepon lalu duduk sebentar lagi sebelum berdiri dan mengambil motornya. Malam itu ia langsung pulang ke desa. Jalan tol begitu gelap. Ia menyetir sambil teringat berbagai macam kenangan. Hari ia diterima di universitas, ayahnya menjual 2 petak sawah terakhir untuk membayar uang kuliah. Hari ia menikah, ayahnya diam-diam berdiri di halaman menyambut tamu. Baru setelah pesta selesai, ia duduk memakan sisa nasi dingin. Pernah ia bertanya, "Bapak tidak sedih?" Ayahnya hanya tersenyum, "Hidup ini, siapa makan duluan, siapa makan belakangan, semua masuk ke perut juga." Dulu ia masih muda, mendengar itu hanya tertawa saja. Sekarang teringat lagi, tiba-tiba terasa sesak. Hampir tengah malam ia baru sampai di rumah. Rumah berdinding papan tua itu terdiam di tengah kebun yang gelap, lampu di dalam rumah belum mati. Ia turun dari motor, jantungnya berdebar kencang, "Bapak." Tidak ada jawaban. Ia mendorong pintu dan masuk. Di atas meja masih ada teko teh dingin dan piring sisa makanan peringatan kematian yang belum dibereskan. Asap dupa sudah hampir habis. Di belakang rumah terdengar suara batuk pelan. Ia bergegas ke belakang. Pak Karta sedang duduk di bangku kayu rendah, tangannya memegang lap membersihkan kandang ayam tua. Lampu bohlam kuning redup menyinari rambutnya yang hampir memutih. Di sebelahnya, tas kainnya sudah diletakkan. Mendengar langkah kaki, ia mengangkat kepala. "Kenapa pulang jam segini?" Bima berdiri diam cukup lama baru bisa bicara. "Bapak, saya minta maaf." Pak Karta menunduk, melanjutkan membersihkan tempat minum ayam. "Tidak ada yang perlu dimaafkan. Saya benar-benar tidak tahu hari ini hari peringatan kematian ibu." "Iya, kamu juga tidak tahu di dalam toples dupa." Tangan Pak Karta tiba-tiba berhenti. Di halaman, angin malam meniup barisan pohon pinang, terdengar gemerisik. Seekor anjing menggonggong dari ujung desa. Pak Karta meletakkan lapnya di paha lalu menatap putranya lama. "Ibumu sudah meninggal 3 tahun, suaranya datar dan pelan. Tapi hari ini, baru pertama kalinya Bapak merasa datang ke kota seperti orang asing." Bima belum sempat berkata apa-apa. Tiba-tiba dari luar gerbang terdengar suara motor berhenti mendadak. Tak lama kemudian, suara seorang wanita terengah-engah terdengar di kegelapan malam. "Bapak, Bapak, tolong buka pintunya." Suara Ratna terdengar putus-putus karena kehabisan napas. Sepertinya ia langsung mengendarai motor dari kota, suaranya masih bergetar. Bima menoleh ke halaman, sementara Pak Karta masih duduk diam di bangku rendah, tangannya diletakkan di lutut seperti orang yang baru saja melewati kelelahan panjang. Di balik pagar, lampu sorot motor menyapu beberapa rumpun pisang di belakang rumah lalu padam. "Bapak, Bapak sudah tidur?" Bima bergegas membuka gerbang. Begitu melihat suaminya, Ratna langsung bertanya, "Bapak di mana, Mas?" "Di belakang." Ia terengah-engah, rambutnya acak-acakan karena angin malam, di bahunya masih tersampir tas kantor. Sepertinya ia datang terburu-buru hingga belum sempat berganti pakaian. Daster berwarna krem yang dipakainya tadi sore sudah kusut, ujung celananya basah karena air hujan. Ia melangkah masuk ke halaman, kakinya sedikit ragu saat melihat bayangan ayah mertuanya di bawah lampu kuning redup. "Bapak?" Pak Karta tidak langsung menoleh. Ia membungkuk mengambil gayung plastik, menyiduk air dan menuangkannya ke tempat minum ayam. Ayam-ayam di kandang langsung ribut mengepakkan sayap. Beberapa saat kemudian, barulah ia berkata pelan, "Sudah malam begini kenapa masih kesini, Nak?" Suaranya masih terdengar biasa, justru itu yang membuat Ratna semakin merasa tidak enak. Orang tua di desa memang begitu, sesedih apapun jarang sekali marah-marah. Justru keheningan itulah yang membuat orang lain merasa bersalah. Ia berdiri di tepi teras, "Saya datang untuk minta maaf, Pak." "Iya, hari ini saya teledor." Pak Karta tersenyum ringan, matanya masih menatap ayam-ayamnya. "Bapak sudah tua, makan apa saja bisa." Kalimat itu membuat Ratna menggigit bibirnya erat. Sejak sore tadi,
Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Bima menarik kursi plastik untuk istrinya, sementara ia sendiri bersandar di tiang teras. Rumah di desa begitu sunyi, sampai suara serangga di selokan pun terdengar jelas. Bau asap dupa dari acara peringatan kematian masih tercium samar-samar. Cukup lama, barulah Ratna angkat bicara. Tadi sore, sejujurnya saya tidak berpikir panjang, Pak. Ada tamu, jadi saya panik. Pak Karta mengangguk-angguk, tamu penting memang harus dijamu dengan baik. Bapak jangan bicara begitu, saya jadi merasa bersalah. Ia mengangkat kepala menatap menantunya. Lampu kuning membuat wajah tuanya semakin menampakkan kerutan di sekitar mata. Salah apa? Bapak mengerti. Ia berkata dengan tulus, justru karena ia mengerti, ia jadi sedih. Mengerti perasaan anak muda sekarang yang selalu harus menjaga citra dan hubungan. Mengerti perjuangan putranya di kota, mengerti keinginan menantunya agar suaminya bisa tenang di tempat kerja, tapi mengerti bukan berarti tidak sakit hati. Ia menempuh perjalanan hampir 300 km hanya untuk makan bersama anak cucunya di hari peringatan kematian istrinya. Setibanya di sana, di tengah hidangan hangat dan tawa, ia justru mendapati semangkuk nasi dingin tersaji khusus untuknya. Perasaan itu seperti berada di rumah anak sendiri tapi tetap merasa asing. Di halaman, angin bertiup lebih kencang, membuat seng di atap teras berderit. Ratna menunduk, dulu waktu ayah saya masih hidup, pernah sekali beliau datang ke rumah. Waktu itu saya sedang berjualan di pasar, jadi saya biarkan beliau makan sendirian. Sampai sekarang saya masih ingat tatapan matanya saat memegang mangkuk sayur yang dingin. Suaranya mengecil, saya pikir saya tidak akan pernah melakukan hal itu lagi pada orang tua. Pak Karta terdiam. Bima menatap istrinya, hatinya juga terasa berat. Ia tahu Ratna bukan orang jahat. Sejak menikah, ia sudah mengurus banyak hal. Saat Bima menganggur karena PHK, Ratna yang bekerja keras menjual barang online sampai larut malam untuk membayar cicilan rumah. Hanya saja, hidup dalam kesulitan terkadang membuat orang lebih mementingkan hal-hal di depan mata dan melupakan perasaan satu sama lain. Pak Karta berdiri perlahan, sudahlah, masuk dan istirahat, jalan malam berbahaya. Ratna ikut berdiri. Bapak masih marah pada saya? Ia tertawa kecil. Bapak sudah tidak punya tenaga untuk marah. Selesai bicara, ia masuk ke dalam rumah lebih dulu. Punggungnya yang bungkuk di bawah lampu membuat Ratna merasa matanya perih. Rumah di desa kecil tapi bersih. Ranjang kayu di ruang tamu masih ditutupi kain putih seperti saat istrinya masih hidup. Di altar, foto istrinya yang mengenakan kebaya ungu tersenyum ramah. Ratna berdiri menatapnya sejenak, lalu diam-diam menyalakan dupa lagi. Saat berbalik, ia melihat Pak Karta sedang membuka lemari tua untuk mengambil selimut. Bapak, biar kami tidur di luar saja. Tidak apa-apa, di loteng masih ada tempat. Bima mendekat membantu ayahnya menggelar tikar, tangan ayahnya gemetar saat melipat ujung selimut. Tiba-tiba ia teringat waktu kecil setiap kali ia demam, ayahnya akan begadang semalaman mengipasinya. Pria itu dulu begitu kuat, bisa memanggul 2 karung padi sekaligus, tapi sekarang melipat selimut saja sudah lebih lambat dari sebelumnya. Malam itu hampir jam 1 pagi baru semua orang berbaring. Bima berbaring di ranjang kayu tapi tidak bisa tidur. Suara kipas angin di langit-langit berderit teratur. Dari dalam kamar sesekali terdengar suara batuk ayahnya. Ratna di samping suaminya juga gelisah. Masih bangun, Mas? Iya. Sepertinya Bapak lebih kurus dari waktu lebaran kemarin. Bima menghela napas. 2 bulan ini Bapak menyembunyikan sakitnya. Sakit apa? Waktu itu paman di desa telepon, katanya Bapak sering pusing, disuruh periksa tapi tidak mau. Ratna terlonjak. Kenapa Mas tidak bilang? Nanti kamu khawatir? Tiba-tiba dari dalam kamar terdengar suara benda jatuh. Suami istri itu terkejut dan berlari masuk. Pak Karta sedang duduk di lantai, tangannya berpegangan pada tepi ranjang. Sebuah cangkir kaleng terguling di sampingnya, airnya membasahi tikar. Bapak kenapa? Tidak apa-apa, tadi salah langkah. Bima membantu ayahnya naik ke ranjang, tiba-tiba merasa tangan ayahnya sangat dingin. Bapak pusing ya? Sudah tua? Biasa. Ratna mengambil lap untuk membersihkan air di lantai, lalu menatap ayah mertuanya lebih saksama. Wajahnya lebih pucat dari tadi sore. Area matanya cekung seperti kurang tidur berhari-hari. Besok,
Saya antar Bapak ke puskesmas ya, Pak. Jangan membuat kami khawatir. Pak Karta bersandar di kepala ranjang, matanya menatap kegelapan di luar jendela. Uang dari mana untuk periksa terus? Bima mendengar itu dan tercekat. 300 juta untuk cucunya ia simpan baik-baik, tapi untuk dirinya sendiri ia begitu hemat sampai tidak berani ke rumah sakit. Ratna memalingkan wajah menyeka air mata. Beberapa saat kemudian, Pak Karta berbaring lagi. Bima menyelimutinya dan hendak keluar ketika ayahnya memanggil lirih. Bima. Iya, Pak. Kamu masih ingat dulu ibumu suka masak apa kalau ada acara peringatan? Ia terdiam sejenak, ikan mas bumbu kuning. Iya. Ia tersenyum lelah. Tadi sore Bapak lewat pasar, mau beli ikan untuk kalian, tapi kupikir di kota apapun ada. Selesai bicara, ia memejamkan mata. Bima berdiri diam sangat lama baru melangkah keluar. Menjelang subuh, hujan turun deras. Ratna berbaring mendengarkan suara hujan tapi tidak bisa tidur. Baru saja akan terlelap, tiba-tiba ia mendengar suara pintu dibuka sangat pelan, ia terlonjak. Di ruang tamu yang remang-remang, bayangan Pak Karta sedang membungkuk mengambil tas kain tuanya. Bapak mau kemana? Ia menoleh. Suaranya pelan seolah takut membangunkan yang lain. Bapak mau ke pasar sebentar? Kan belum terang. Pak, Bapak sudah biasa. Selesai bicara, ia membuka pintu dan melangkah ke dalam gerimis. Ratna berdiri mematung beberapa detik lalu mengguncang suaminya. Mas Bima, Bapak pergi. Ia terlonjak dan berlari ke halaman. Di luar gerbang, hanya terlihat punggung tua ayahnya yang menghilang di ujung jalan tanah yang basah. Di tangannya masih ada tas kain lusuh yang kemarin ia bawa dari kota. Tapi kali ini, di tas itu ada tambahan sebuah kaleng tua yang tergantung, benda yang dulu sering digunakan ibunya setiap pagi ke pasar membeli ikan. Jalan desa setelah hujan pagi masih diselimuti kabut tipis. Pak Karta berjalan perlahan, punggungnya membungkuk di bawah kemeja lusuh yang sudah lembab. Kaleng tua itu membentur tasnya, menimbulkan suara gemerincing di setiap langkah. Bima mengendarai motor mengejarnya sampai ke ujung desa baru melihat ayahnya. Bapak? Pak Karta menoleh. Bangun pagi sekali. Bapak mau kemana tidak panggil saya? Ke pasar beli beberapa barang. Biar saya antar, Pak. Ia menggeleng. Jalan ini susah untuk motor. Jalan kaki saja biar sehat. Mengatakan itu, tapi Bima melihat dengan jelas langkah ayahnya sudah tidak sekuat dulu. Ia turun dari motor dan mengambil tas kainnya. Biar saya bawakan. Ayahnya tidak menolak, sepertinya memang sudah lelah. Keduanya berjalan berdampingan di jalan desa yang masih sepi. Sudah lama sekali Bima tidak berjalan bersama ayahnya seperti ini. Dulu waktu kecil, setiap pagi Pak Karta akan membawanya ke sawah. Keduanya berjalan sambil membicarakan padi, ikan di selokan, dan anjing tetangga yang suka mencuri sandal. Saat itu, ia selalu melihat ayahnya sebagai sosok yang kuat dan tinggi, langkahnya selalu lebih cepat dari orang lain. Sekarang, bahkan untuk berjalan sampai ke pasar saja sudah membuatnya sedikit terengah-engah. Sampai di gerbang pasar, seorang penjual kue melihatnya dan tersenyum. Loh, Pak Karta, bukannya kemarin ke kota? Sudah pulang, cepat sekali. Ia hanya tersenyum ringan. Bima yang berdiri di sampingnya mendengar itu, dan hatinya semakin berat. Pasar pagi itu ramai, tapi tenang dengan cara yang sangat khas pedesaan. Pak Karta langsung menuju lapak ikan langganannya. Bagaimana ikan mas hari ini, Bu? Wanita gemuk yang sedang memilih ikan mengangkat kepala. Wah, Pak Karta. Ikannya baru dari empang tadi pagi. Ia berkata, sambil memasukkan beberapa ikan mas yang masih bergerak-gerak ke dalam baskom. Pak Karta duduk di bangku rendah di samping lapak, menyipitkan mata melihat setiap ekor ikan. Bima yang berdiri di belakangnya melihat tangan ayahnya sedikit gemetar saat mengambil seekor ikan. Ambilkan saya beberapa yang sedang saja. Ada acara ya, Pak? Iya. Masak sedikit. Penjual ikan itu tersenyum sambil membersihkan ikan. Hari ini ada anak lanang pulang ya, Pak, makanya senang. Pak Karta menoleh pada Bima. Iya, sudah lama dia tidak menginap. Suaranya terdengar biasa saja. Tapi Bima mendengarnya seperti ada yang meremas hatinya. Dari lapak ikan, ayahnya masih mampir membeli seikat kangkung dan beberapa buah tomat, semua bahan yang sangat sederhana. Pulang ke rumah, hari sudah mulai terang. Ratna sudah bangun dan sedang menyapu halaman.
Melihat ayah mertuanya membawa ikan, ia bergegas mendekat. "Bapak, biar saya yang masak. Kamu bisa masak ikan bumbu kuning. Dulu ibu sering masak." Pak Karta mengangguk lalu memberikan kaleng tua pada menantunya. "Tolong cuci berasnya." Ratna mengambil kaleng itu dan tiba-tiba matanya terasa perih. Kaleng tua itu penyok di salah satu sudutnya. Dulu saat ibunya masih hidup, setiap kali menakar beras, ia selalu menggunakan kaleng ini. Bertahun-tahun, ayahnya masih menyimpannya. Di dapur, suasana menjadi hangat. Pak Karta duduk di teras membersihkan sayuran. Sementara Danu yang baru bangun berlari-larian di halaman. Ia melihat kakeknya dan berseru, "Kek, apa hari ini aku libur?" "Iya, hari ini Minggu, nanti kakek ajak mancing ya." Ia tersenyum. "Selesai makan kita pergi." Anak itu dengan gembira duduk di samping kakeknya, bertanya macam-macam. Tawa anak kecil di halaman membuat suasana menjadi lebih ringan. Ratna yang berdiri di dapur melihat pemandangan itu dan tiba-tiba merasa begitu damai. Sudah lama sekali rumah ini tidak terasa seramai ini. Menjelang siang, aroma ikan bumbu kuning menyebar ke seluruh rumah. Pak Karta bahkan membuat sendiri sambal terasi dan membawanya ke meja. Hidangan hari ini jauh lebih sederhana dari kemarin di kota. Hanya ada sayur ikan mas, sepiring kangkung rebus, dan ikan bumbu kuning. Tapi saat duduk bersama, semua orang merasa lebih ringan. Pak Karta mengambilkan sepotong perut ikan untuk cucunya. "Makan, coba enak tidak?" Anak itu makan sambil berdecak. "Lebih enak dari di restoran." Ia tersenyum ramah. "Di desa memang begini." Saat sedang makan, tiba-tiba di luar gerbang terdengar suara mobil berhenti. Semua orang menoleh. Sebuah mobil hitam mengkilap parkir tepat di depan rumah. Yang turun adalah Gilang, kepala bagian Bima kemarin. Ia mengenakan kemeja lengan panjang dan membawa sekantong buah. Bima terkejut, "Loh, Mas Gilang, kok sampai ke sini?" Gilang tersenyum, "Saya ada urusan di dekat sini, jadi sekalian mampir." Selesai bicara, ia masuk ke rumah dengan santai. Ratna buru-buru mengambilkan kursi. Gilang baru saja duduk, melihat hidangan di meja dan berdecak kagum. "Wah, masakan begini baru mantap." Pak Karta hanya mengangguk sopan. Suasana di meja makan tiba-tiba menjadi canggung. Bima tahu kedatangan Gilang pasti bukan hanya untuk berkunjung. Benar saja, setelah makan beberapa suap, Gilang menoleh padanya. "Besok jangan lupa datang pagi ya. Berkas pinjaman PT Sejahtera sudah menunggu ditandatangani." Bima sedikit tertegun. "Loh, bukannya berkas itu belum lengkap?" Gilang tersenyum tipis. "Hanya kurang sedikit dokumen, hal-hal seperti itu bisa fleksibel." Pak Karta yang sedang menyuapi cucunya tiba-tiba berhenti. "Pinjam uang di bank tapi kurang dokumen juga bisa ya?" Pertanyaan yang sangat biasa, tapi membuat Gilang sedikit canggung. "Maksud saya, bisa dilengkapi nanti." Pak Karta mengangguk-angguk seolah mengerti lalu melanjutkan makan. Tapi Bima tahu ayahnya sudah menangkap sesuatu. Beberapa bulan ini, bank tempatnya bekerja memang sedang terlibat beberapa kasus pinjaman yang tidak wajar. Gilang ingin menariknya untuk ikut menandatangani berkas agar lebih mudah berbagi tanggung jawab. Ia ragu-ragu dan belum berani menyetujuinya karena tahu PT Sejahtera adalah perusahaan yang bermasalah. Suasana makan yang tadinya tenang tiba-tiba menjadi berat. Danu yang tidak mengerti apa-apa bertanya dengan polos, "Paman bisa main layangan?" Gilang tertawa. "Dulu waktu kecil Paman sering main layangan tapi putus terus." Semua orang di meja tertawa ringan, suasana sedikit mencair. Tapi tepat saat itu, ponsel Bima berdering. Ia melihat layarnya dan wajahnya pucat. Panggilan dari bank. Baru saja ia mengangkat, di seberang sana terdengar suara panik seorang staf akuntansi. "Mas Bima, cepat ke kantor. Pagi ini ada tim audit datang memeriksa berkas pinjaman." Suara staf di seberang telepon bergetar hingga parau. "Cepat, Mas. Mereka sedang memeriksa semua berkas di bagian kredit. Mereka menanyakan tentang PT Sejahtera." Bima langsung berdiri dari meja makan. "Ada masalah serius?" "Saya tidak tahu persis. Yang saya tahu direktur sudah dipanggil ke ruang rapat sejak pagi. Panggilan baru saja ditutup, seisi rumah hening." Gilang meletakkan sumpitnya perlahan, wajahnya tenang, "Hanya audit rutin." Suaranya berusaha terdengar santai, tapi tangannya yang memegang gelas teh sedikit mengencang. Bima menatap atasannya. Beberapa bulan ini,
Gilang yang terus mendesaknya untuk menandatangani berkas PT Sejahtera. Setiap kali ia ragu, Gilang akan tertawa dan berkata, "Kamu kerja di bank tapi terlalu kaku, susah hidup nanti." Sekarang mendengar kata audit, tiba-tiba punggungnya terasa dingin. Ratna menatap suaminya, "Mas mau langsung ke kota?" "Iya, aku siapkan bajumu." Pak Karta duduk diam di ujung meja, matanya menatap panci ikan yang masih mengepul. Beberapa saat kemudian, barulah ia bertanya, "Pekerjaanmu ada masalah, nak?" Bima belum sempat menjawab, Gilang sudah menyela. "Tidak ada apa-apa, Pak, hanya urusan administrasi biasa." Pak Karta mengangguk ringan, "Iya, urusan uang memang harus jelas." Kalimat biasa yang membuat wajah Gilang sedikit berubah. Bima mengambil jaketnya, pikirannya kacau. PT Sejahtera adalah perusahaan konstruksi yang baru naik daun 2 tahun terakhir. Dari luar terlihat besar, tapi dari berkas yang ia lihat, arus kas perusahaan itu bermasalah. Ada proyek yang belum selesai pembebasan lahannya tapi sudah dinilai sangat tinggi untuk pinjaman, ia pernah berniat melaporkannya. Tapi kemudian Gilang mengajaknya minum dan berbisik, di mana-mana ada aturannya sendiri, jangan bodoh dan merusak jalan hidup orang lain. Sejak itu ia terus menunda, belum menandatangani tapi juga belum berani menolak. Di halaman, langit kembali mendung. Mobil Gilang meninggalkan desa, hujan mulai turun deras. Di dalam mobil, suasana begitu berat. Gilang di kursi depan terus merokok, asapnya memenuhi mobil membuat Bima pusing. Cukup lama, barulah ia angkat bicara, "Nanti di kantor, kalau ada yang bertanya, bilang saja semua sesuai prosedur." "Baik." "Ingat, belum ada berkas yang cair sepenuhnya." Bima menoleh pada atasannya, "Mas Gilang, berkas PT Sejahtera benar-benar bermasalah ya?" Gilang tertawa sinis. "Kamu pikir perusahaan mana yang pinjam ratusan miliar tapi bersih seperti air hujan? Tapi kalau salah, kamu masih terlalu muda." Ia mematikan rokoknya. "Di profesi ini, terkadang orang bisa hidup karena tahu kapan harus menutup mata." Bima memalingkan wajah ke jendela yang basah karena hujan, di kepalanya tiba-tiba terbayang ayahnya yang pagi tadi membungkuk memilih ikan di pasar. Seumur hidupnya ayahnya miskin tapi tidak pernah mengambil milik orang lain. Pernah waktu ia 10 tahun, ia menemukan dompet di jalan dan dengan gembira membawanya pulang. Pak Karta menyuruhnya berdiri menunggu di gerbang hampir 2 jam untuk mengembalikannya pada pemiliknya. Saat itu ia menangis karena sayang. Ayahnya hanya berkata satu kalimat, "Barang yang bukan milik kita, kalau diambil tidak akan bisa tidur nyenyak." Baru saja sampai di kota, ponselnya kembali berdering. "Ratna, sudah sampai?" "Hampir. Bapak tadi muntah." Jantungnya mencelos. "Apa?" "Tadi bapak bilang pusing lalu muntah di halaman. Aku mau bawa ke puskesmas tapi tidak mau. Aku panggil paman sebelah untuk melihatnya. Bapak terus bilang istirahat sebentar saja akan sembuh." Suara Ratna bergetar. Sepertinya bapak lemah sekali. Bima menggenggam erat ponselnya. Di satu sisi ayahnya yang sakit, di sisi lain pekerjaannya yang sedang di ujung tanduk. Ia merasa kepalanya pening. Mobil berhenti di depan bank hampir jam 3 sore. Suasana di dalam tegang. Begitu Gilang masuk, semua orang terdiam. Staf akuntansi berlari menghampiri Bima. Tim audit di ruang rapat di atas. Direktur juga di dalam. Baru saja ia melangkah ke tangga, terdengar suara bentakan dari atas. "Berkas-berkas ini siapa yang bertanggung jawab?" Ia terhenti. Gilang menoleh, merendahkan suaranya, "Tenang." Tapi saat itu, wajah Gilang sendiri sudah pucat. Ruang rapat di lantai atas terasa panas meskipun AC menyala. Di atas meja ada tumpukan berkas tebal. 3 orang berkemeja putih sedang memeriksa setiap lembar. Direktur cabang duduk di sudut. Seorang pria berkacamata mengangkat kepala. "Siapa Bima?" "Saya." "Silakan duduk." Baru saja ia duduk, pria itu mendorong setumpuk berkas ke hadapannya. "Anda yang bertanggung jawab atas penilaian PT Sejahtera, kan?" "Iya." "Kalau begitu jelaskan kenapa aset jaminan belum lengkap secara hukum tapi masih diusulkan untuk penambahan plafon pinjaman." Tenggorokannya kering. Ia secara refleks menoleh pada Gilang, tapi atasannya itu sedang menunduk memainkan ponsel, sama sekali menghindari tatapannya. Perasaan dingin menjalari punggungnya. Pria berkacamata melanjutkan, "Kami sudah membandingkan berkas asli dengan arsip internal, ada indikasi perubahan dan penambahan setelah tanggal penandatanganan.
Telinga Bima berdengung. Saya belum menandatangani persetujuan akhir. Tapi tanda tangan konfirmasi penilaian awal adalah milik Anda. Ia menunduk melihat tumpukan berkas. Benar itu tanda tangannya. Beberapa bulan lalu Gilang pernah berkata, tanda tangani saja konfirmasi survei lapangan dulu, agar prosesnya cepat, sisanya bisa dilengkapi nanti. Ia percaya dan menandatanganinya. Sekarang, semuanya seperti jerat yang perlahan mencekik lehernya. Tepat saat itu, ponselnya di saku bergetar terus-menerus. Ratna. Ia permisi keluar untuk mengangkat telepon. Baru saja diangkat, di seberang sana terdengar suara tangis yang tercekat. Mas Bima, Bapak pingsan. Suara tangis Ratna di seberang telepon membuat kaki Bima lemas. Bapak tergeletak di halaman, aku dan paman sebelah sudah membawanya masuk tapi Bapak belum sadar betul. Ia berpegangan pada pegangan tangga agar tidak jatuh, sudah dibawa ke rumah sakit, sedang menunggu ambulans dari desa, hujannya deras sekali, jalannya pelan, ia menoleh ke pintu ruang rapat di belakangnya, di dalam masih terdengar suara kertas dibalik dan pertanyaan yang mendesak. Di satu sisi, audit yang bisa menghancurkan karirnya, di sisi lain, ayahnya yang terbaring tak sadarkan diri di desa, tenggorokannya tercekat, tetap di samping Bapak ya, aku segera pulang. Baru saja menutup telepon, ia mendengar suara Gilang di belakangnya. Mau kemana? Ia menoleh, saya mau pulang, ayah saya masuk rumah sakit. Gilang bergegas mendekat, merendahkan suaranya. Kalau kamu pergi sekarang, kita semua bisa celaka. Ayah saya dalam bahaya. Tim audit sedang berhadapan langsung denganmu, kalau kamu pergi sekarang sama saja mengaku bersalah. Wajah Bima memerah. Lalu bagaimana dengan ayah saya? Gilang meremas lengannya erat. Dengarkan aku, selesaikan hari ini dulu, setelah itu terserah kamu. Untuk pertama kalinya, Bima melihat kepanikan yang jelas di mata atasannya. Itu bukan lagi senyum sinis atau sikap percaya diri seperti biasanya. Itu adalah tatapan orang yang sedang berusaha mempertahankan sesuatu yang akan lepas dari genggamannya. Ia melepaskan tangan Gilang. Maaf. Lalu ia melangkah lurus menuruni tangga. Di belakangnya Gilang berseru, Bima, pikirkan baik-baik, tapi ia tidak menoleh, hujan di kota turun deras. Ia mengendarai motornya seperti menerobos tirai air, pikirannya dipenuhi berbagai macam suara. Tangisan Ratna, batuk ayahnya semalam, pertanyaan tim audit tentang tanda tangannya, semuanya menumpuk seperti batu yang menekan dadanya. Jalan pulang ke desa macet total, truk-truk kontainer berbaris panjang. Ia terus membunyikan klakson tapi kendaraannya hanya bisa merayap. Saking tidak sabarnya, ia menepi dan menelepon. Bagaimana keadaan Bapak? Aku sedang dalam perjalanan ke rumah sakit kabupaten. Bapak sudah sadar? Kadang sadar, kadang tidak. Suara Ratna bergetar. Bapak terus menanyakanmu. Ia memejamkan mata sejenak, bilang aku segera sampai. Lebih dari 2 jam kemudian ia baru tiba di rumah sakit kabupaten. Rumah sakit tua di pinggir jalan raya, koridornya selalu ramai. Bau desinfektan dan nasi kotak yang dingin bercampur menjadi satu. Baru saja ia berlari ke pintu UGD, ia melihat Ratna duduk di bangku plastik, rambutnya acak-acakan, Danu tertidur di bahu ibunya. Bapak di mana? Di dalam. Ia berkata sambil menyeka air mata. Dokter baru saja memberikan infus. Ia mengintip dari jendela kecil. Pak Karta terbaring di ranjang, tangannya diinfus, matanya terpejam. Baru kemarin ia masih memilih ikan di pasar, tapi sekarang ia terlihat begitu tua dan rapuh. Ia masuk ke dalam, suara monitor detak jantung berbunyi teratur. Pak Karta mendengar suara dan perlahan membuka mata, melihat putranya ia tersenyum lemah. Loh, kenapa pulang? Bapak sakit begini masa saya tidak pulang? Ia menatap putranya lama lalu bertanya pelan. Pekerjaanmu bagaimana? Tepat saat itu, ponselnya kembali bergetar terus-menerus. Di layar tertera lebih dari 10 panggilan tak terjawab dari Bang dan Gilang. Ia mematikan ponselnya. Pak Karta melihat ponsel itu lalu menghela napas ringan. Bapak sudah tua? Jangan karena bapak kamu tinggalkan pekerjaan. Bapak jangan bicara lagi. Seorang dokter muda masuk, memeriksa rekam medis lalu bertanya, keluarganya ya? Iya, saya anaknya. Bapak ini anemia kronis dan tekanan darahnya turun drastis. Apa sebelumnya rutin periksa? Bima menggeleng. Dokter itu mengerutkan kening,
Orang tua dibiarkan begini berbahaya. Kami curiga ada masalah di lambungnya, perlu dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ratna yang berdiri di sampingnya mendengar itu dan wajahnya pucat. Apa parah, dok? Belum bisa disimpulkan sekarang. Dokter itu pergi. Di dalam ruangan hanya tersisa suara hujan di jendela. Pak Karta memalingkan wajah ke halaman rumah sakit yang tergenang air. Hanya sakit sedikit saja sudah merepotkan kalian. Bima duduk di tepi ranjang. Bapak sudah menyembunyikannya berapa lama? Ia terdiam sejenak lalu menjawab, mungkin hampir setahun. Kenapa tidak bilang? Sudah tua? Sakit ini itu biasa. Bapak sampai muntah darah masih bilang biasa. Kalimat yang terlontar itu membuat Ratna terkejut. Pak Karta menoleh pada putranya. Kamu sudah tahu. Ia menggenggam erat tangannya. Paman sebelah yang cerita waktu bapak pingsan di halaman. Pak Karta perlahan memalingkan wajah. Di koridor terdengar suara anak kecil menangis, suara sandal diseret, dan suara pengumuman memanggil nama pasien. Di tengah keramaian itu, ruangan kecil ini terasa semakin sesak. Cukup lama, barulah ia angkat bicara, dulu waktu ibumu sakit, semua uang habis untuk obat. Sampai saatnya ia meninggal, bapak takut kalian masih punya utang, jadi bapak berusaha menabung. Bapak menabung dengan cara seperti itu lalu jatuh sakit? Ia tersenyum ringan. Uang untuk sekolah cucu lebih berguna daripada untuk dirawat di rumah sakit. Bima menunduk, sejak kecil ayahnya memang seperti itu, selalu menempatkan dirinya di urutan terakhir. Dulu waktu ia kelas 3 SMA, sekolah mengadakan lomba di kota, ia meminta uang untuk membeli sepatu baru karena sepatunya yang lama sudah rusak. Pak Karta memberikan uang itu, lalu sebulan penuh ia hanya memakai sandal jepit robek ke sawah. Baru belakangan ia tahu ayahnya menjual sepasang bebek petelurnya. Hal-hal seperti itu begitu sering terjadi hingga ia pernah menganggapnya wajar. Sampai hari ini, ponsel Ratna tiba-tiba berdering. Ia melihat layarnya lalu menoleh pada suaminya, Mas Gilang telepon. Bima tidak mengangkatnya. Tak sampai semenit, ponselnya kembali bergetar, kali ini direktur cabang, ia berdiri dan keluar ke koridor baru mengangkatnya. Di seberang sana langsung terdengar suara, kamu di mana? Saya di rumah sakit, Pak. Ayah saya dirawat. Saya mengerti urusan keluarga. Tapi berkas PT Sejahtera sedang sangat genting. Ia terdiam. Direktur merendahkan suaranya. Tim audit menemukan banyak dokumen yang ditambahkan setelah tanggal penilaian. Sekarang Gilang bilang bagian itu kamu yang pegang. Darah Bima seolah membeku. Mas Gilang bilang begitu. Kamu bisa ke kantor sekarang? Saya belum pernah mengubah berkas. Saya tahu. Tapi masalahnya sekarang bukti-bukti merugikanmu. Ia bersandar di dinding koridor yang dingin. Di ujung sana, seorang keluarga pasien sedang duduk makan nasi kotak. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Datang ke kantor dan katakan yang sebenarnya. Lalu kalau ada orang di belakangnya. Di seberang sana hening beberapa detik, lindungi dirimu dulu, panggilan berakhir. Ia berdiri di koridor sangat lama baru kembali ke ruang rawat. Ratna melihat wajah suaminya dan langsung tahu ada masalah. Kantor kenapa, Mas? Belum sempat ia menjawab, Pak Karta sudah membuka mata. Ada apa, katakan saja. Ia menarik kursi dan duduk di samping ranjang. Saya terseret kasus berkas pinjaman palsu. Ia menatap putranya lekat-lekat. Kamu melakukan kesalahan? Ia langsung menggeleng. Saya tidak mengambil sepeser pun. Pak Karta mengangguk perlahan. Bagus. Tapi tanda tangannya milik saya. Pak Karta terdiam sangat lama lalu ia mengulurkan tangannya yang diinfus dan menggenggam pergelangan tangan putranya. Tangannya yang kurus masih terasa hangat. Kamu ingat dulu Bapak ajarkan apa? Ia menunduk. Ia ingat. Barang yang bukan milik kita. Kalau diambil tidak akan bisa tidur nyenyak. Mengatakan itu, tiba-tiba ia batuk hebat. Ratna panik dan berlari memanggil dokter. Saat ia sedang membantu ayahnya duduk, ponsel di sakunya kembali bergetar. Kali ini nomor tak dikenal. Baru saja ia mengangkat, di seberang sana terdengar suara pria yang sangat rendah. Kalau mau ayahmu tenang dirawat di rumah sakit, malam ini jangan bicara apa-apa. Bima berdiri mematung di tengah koridor rumah sakit, di seberang sana hanya terdengar suara statis lalu panggilan terputus. Ia melihat layar ponsel beberapa detik, nomor tak dikenal, ditelepon kembali tidak bisa dihubungi. Di luar, hujan belum reda, tetesan air dari atap jatuh ke lantai semen. Keluarga pasien terbaring di sepanjang koridor,
Semua tampak lelah setelah semalaman begadang. Mas Bima, suara Ratna membuatnya terkejut. Dokter minta tanda tangan surat rujukan. Ia masuk ke ruang rawat. Pak Karta baru saja diberi oksigen, batuknya sedikit reda, wajahnya pucat tapi matanya masih sadar. Dokter muda menariknya ke sudut ruangan. Kami curiga ada pendarahan lambung kronis. Peralatan di sini tidak cukup untuk pemeriksaan mendalam, sebaiknya segera dirujuk ke rumah sakit provinsi. Baik, dok, biayanya kira-kira berapa? Dok, masuk dulu saja, nanti harus endoskopi dan tes lainnya. Bima mengangguk, pikirannya kacau. Tabungan di rumah baru saja habis untuk cicilan apartemen dan biaya sekolah Danu. Jika harus dirawat lama, pasti akan sangat mahal. Ratna di sampingnya mengerti dan berbisik, masih ada buku tabungan Bapak. Ia menoleh pada istrinya, keduanya terdiam. Uang itu disimpan Pak Karta untuk cucunya, belum ada yang berani menyentuhnya. Pak Karta diranjang mendengar samar-samar. Ia menarik pelan tangan putranya, Bapak sehat kok, dirujuk segala, merepotkan. Bapak jangan khawatir, uang sedang sulit kan? Bima menunduk merapikan selimut ayahnya, berapapun biayanya, saya yang tanggung. Ia menatap putranya lama, tatapan itu membuat dadanya sesak. Dulu setiap kali ia sakit, ayahnya akan begadang semalaman di sampingnya. Sekarang, bahkan saat dirawat di rumah sakit pun, ayahnya masih mengkhawatirkan uang untuk anaknya. Menjelang siang, ambulans membawa Pak Karta ke rumah sakit provinsi. Perjalanan yang bergelombang membuatnya terus meringis tapi tetap diam. Ratna duduk di samping memegang botol infus, sementara Bima di depan pikirannya terus terganggu oleh telepon tadi pagi. Kalau mau ayahmu tenang. Kalimat itu terus berulang di kepalanya. Siapa penelepon itu? Gilang atau pihak PT Sejahtera? Ia melihat keluar jendela ambulans, sawah di kiri kanan jalan tampak kelabu di bawah hujan. Semuanya tampak damai tapi terasa begitu berat. Sampai di rumah sakit provinsi, Pak Karta langsung dibawa ke bagian pencernaan. Hasil tes awal membuat dokter mengerutkan kening. Bapak ini anemia berat, ada tanda-tanda pendarahan kronis. Bima langsung bertanya, apa berbahaya, dok? Harus endoskopi dulu baru tahu pasti. Tepat saat itu ponselnya kembali berdering, direktur cabang. Ia keluar ke ujung koridor. Kamu di mana sekarang? Saya di rumah sakit, Pak. Tim audit minta kamu hadir sore ini. Saya belum bisa, Pak. Di seberang sana terdengar helaan napas. Bima, terus terang saja, situasinya sangat buruk. Ia menggenggam erat ponselnya. Mas Gilang di mana? Tidak bisa dihubungi. Jawaban itu membuatnya merinding. Seseorang yang pagi tadi masih makan bersama di desa, tiba-tiba menghilang. Direktur melanjutkan, ada indikasi tanggung jawab dilimpahkan padamu, tapi saya tidak menerima uang sepeser pun. Saya tahu, tapi masalahnya bukti-bukti saat ini merugikanmu. Ia menyandarkan kepalanya ke dinding koridor yang dingin. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Datang dan katakan yang sebenarnya. Lalu kalau ada orang di belakangnya, di seberang sana hening, lindungi dirimu dulu. Panggilan berakhir, ia berdiri diam sangat lama baru kembali ke ruang rawat. Ratna sedang memijat kaki ayah mertuanya. Danu tertidur di kursi panjang. Pak Karta melihat putranya masuk dan bertanya, kantor telepon lagi? Iya. Kamu mau bagaimana? Ia menarik kursi dan duduk. Saya tidak tahu. Ia menatap lurus mata putranya. Kamu melakukan kesalahan? Saya terlalu percaya orang. Ia mengangguk, percaya orang itu wajar. Lalu ia berkata perlahan, Bapak hanya takut kamu karena takut lalu mengatakan hal yang tidak sesuai dengan hatimu. Bima menunduk. Di luar pintu, seorang nenek tua sedang dipapah putrinya. Punggungnya bungkuk, langkahnya gemetar. Pemandangan itu membuatnya teringat masa-masa awal bekerja. Gajinya rendah, ayahnya masih sesekali datang menjenguknya. Pernah suatu kali ayahnya datang dari jam 3 pagi hanya untuk membawakannya sebotol sambal terasi dan beberapa kilogram beras baru. Hari itu ia sedang menjamu rekan kerja, melihat ayahnya berdiri di depan pintu kantor, ia merasa sedikit malu. Ia bahkan berkata, Bapak datang kenapa tidak telepon dulu? Ayahnya tersenyum ramah, Bapak takut kamu sibuk. Sekarang teringat lagi, setiap kata terasa menusuk. Sore harinya, dokter memanggil keluarga untuk bicara. Kami menemukan ada tumor di lambung Bapak. Ratna mendengar itu dan langsung lemas bersandar di dinding.
Bima terpaku. Sudah pasti, Dok? Harus menunggu hasil biopsi, tapi kemungkinannya besar. Koridor rumah sakit tiba-tiba terasa sunyi di telinganya. Tumor. Dua kata itu menekan dadanya hingga sesak. Ratna memalingkan wajah menyeka air mata. Bapak sudah tahu, Dok? Belum, untuk sementara jaga semangatnya dulu. Saat kembali ke kamar, keduanya berusaha bersikap normal. Tapi Pak Karta sekali lihat sudah tahu. Orang tua yang sudah banyak pengalaman biasanya bisa menebak dari raut wajah anak-anaknya. Ia mencoba duduk. Dokter bilang apa? Bima berusaha tersenyum. Hanya maag akut, Pak. Ia menatap putranya beberapa detik lalu mengangguk ringan. Tidak bertanya lagi. Sikap diamnya justru membuat Bima semakin sakit hati. Malam itu, Ratna membawa Danu menginap di rumah kerabat dekat rumah sakit. Bima yang berjaga. Malam di rumah sakit sangat dingin. Pak Karta berbaring miring menatap jendela. Bima. Iya, Pak. Kamu masih ingat waktu ibumu meninggal? Ia duduk mendekat. Iya. Waktu itu Bapak pikir tidak akan sanggup, suaranya terdengar di keheningan malam. Tapi melihat kamu dan adikmu masih kecil, Bapak harus kuat. Adiknya menikah di luar kota dan jarang pulang karena kesulitan ekonomi. Pak Karta tersenyum tipis, membesarkan anak memang susah, tapi anehnya semakin susah semakin sayang. Bima menunduk, matanya panas. Cukup lama, ayahnya kembali bertanya. Kamu takut kehilangan pekerjaan? Sejujurnya, iya. Takut masuk penjara? Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Ia menggenggam erat tangannya. Saya tidak pernah memikirkannya. Pak Karta perlahan menoleh pada putranya. Bapak sudah tua. Sakit tidak apa-apa, kehilangan rumah juga tidak apa-apa. Suaranya pelan tapi setiap katanya jelas. Bapak hanya takut nanti cucu Bapak harus menunduk karena ayahnya hidup tidak jujur. Bima cepat-cepat memalingkan wajah, tenggorokannya tercekat. Tepat saat itu, ponselnya kembali bergetar, pesan dari nomor tak dikenal tadi pagi. Hanya satu baris singkat, kalau mau selamatkan ayahmu, besok tanda tangani surat keterangan bahwa berkas lama hilang. Bima menatap lekat-lekat pesan di layar ponselnya hingga matanya terasa perih. Kalau mau selamatkan ayahmu, besok tanda tangani surat keterangan bahwa berkas lama hilang. Di koridor rumah sakit terdengar suara roda ranjang didorong. Seorang nenek di kamar sebelah batuk-batuk. Suasana malam begitu pekat dengan bau obat dan keringat pasien. Pak Karta yang berbaring di ranjang menatap putranya lama lalu bertanya pelan, siapa yang kirim pesan? Ia terkejut dan mematikan layar. Pekerjaan saja? Pak, ia tidak bertanya lagi. Tapi matanya tetap tertuju pada wajah putranya seolah mencoba membaca sesuatu di balik ketenangan yang dipaksakan itu. Malam itu, Bima hampir tidak tidur. Setiap kali mencoba memejamkan mata, berbagai gambaran muncul di kepalanya. Wajah Gilang saat di desa, tumpukan berkas tebal di meja audit, lalu bayangan ayahnya yang meringkuk di ranjang rumah sakit. Hampir jam 4 pagi, Pak Karta bergerak dan batuk pelan. Ia langsung duduk. Bapak butuh sesuatu, minta minum. Ia membantu ayahnya duduk. Tangan ayahnya sedikit gemetar saat memegang gelas plastik. Setelah minum beberapa teguk, ia melihat keluar jendela yang gelap lalu bertanya perlahan, kamu ada yang disembunyikan dari Bapak, kan? Ia terdiam. Dulu setiap kali kamu bohong, telingamu merah duluan. Mendengar itu, ia tersenyum sedih. Bapak masih ingat ya, Bapak yang membesarkanmu puluhan tahun? Ia meletakkan gelasnya, napasnya masih berat. Kamu takut apa? Ia duduk di tepi ranjang, menunduk lama baru bicara, saya takut Bapak sakit parah. Apalagi? Ia meremas kedua tangannya, saya takut menyusahkan keluarga. Di luar jendela, langit mulai terang, Pak Karta menatap putranya lama lalu tersenyum tipis. Dulu seumuranmu, Bapak juga pernah takut. Ia mengangkat kepala. Bapak pernah terlilit utang karena gagal panen. Penagih utang berdiri di halaman memaki-maki. Ibumu waktu itu baru melahirkan adikmu, duduk di kamar memeluknya sambil menangis. Suaranya pelan seolah menceritakan kisah orang lain. Waktu itu ada yang menyuruh Bapak menandatangani surat jual tanah warisan untuk melunasi utang. Lalu Bapak bagaimana? Bapak tidak tanda tangan. Kenapa? Ia tersenyum ringan. Karena Bapak tahu, ada hal yang bisa hilang dan dicari lagi, ada hal yang kalau sudah hilang tidak akan bisa kembali. Bima menunduk,
Kalimat itu menusuk hatinya. Keesokan paginya, dokter meminta keluarga untuk melakukan tes tambahan. Ratna yang baru datang sudah melihat suaminya duduk di koridor dengan mata merah. "Mas belum tidur?" "Iya." Ia duduk di samping suaminya. "Semalam aku berpikir terus, mikir apa? Kalau bapak benar-benar sakit parah, kita jual saja apartemennya." Ia menoleh pada istrinya. Apartemen itu adalah hasil kerja keras mereka selama 10 tahun. Begitu banyak kesulitan yang mereka lalui untuk mempertahankannya. Tapi sekarang, istrinya mengatakannya dengan begitu ringan. Ratna tersenyum sedih. "Rumah bisa dicari lagi, tapi bapak hanya satu." Tenggorokannya tercekat. Tepat saat itu, ponselnya berdering, nomor internal bank. Ia keluar ke ujung koridor. Suara direktur terdengar tegang. "Cepat ke sini. Tim audit minta konfrontasi langsung." "Saya di rumah sakit, Pak." "Saya tahu, tapi situasinya sangat buruk." "Ada apa lagi?" Gilang sudah muncul. Ia tertegun. "Dia bilang apa?" "Dia mengaku semua perubahan berkas adalah usulanmu." Darah Bima seolah mendingin. "Tidak mungkin. Kamu punya bukti sebaliknya?" Ia terdiam. Semua percakapan antara ia dan Gilang selama ini hampir selalu lisan. Tidak ada yang direkam. Direktur melanjutkan, "Kalau kamu tidak datang, mereka akan membuat berita acara tanpa kehadiranmu." Panggilan berakhir. Ia berdiri di koridor sangat lama. Seorang kakek di bangku taman sedang mengupaskan telur untuk istrinya. Nenek itu matanya rabun, tangannya gemetar, tapi masih mengomel. "Aku bisa sendiri." Kakek itu tersenyum. "Nanti jatuh semua." Pemandangan yang sangat biasa. Tapi entah kenapa membuat matanya perih. Ia kembali ke kamar. Pak Karta sedang bersandar di kepala ranjang. Ia berkata pelan, "Aku harus ke kota." "Sekarang?" "Iya." Pak Karta menatap putranya. "Pergilah, pekerjaan itu penting." Ia duduk di samping ranjang. "Saya takut meninggalkan bapak sendirian." Ia tersenyum, "Ada Ratna di sini." Lalu ia berkata perlahan, "Bapak bisa hidup sampai sekarang karena tahu kapan harus mempertahankan dan kapan harus melepaskan." Ia belum mengerti sepenuhnya. Ayahnya sudah bertanya, "Apa kamu melakukan sesuatu yang membuat hatimu tidak tenang?" Ia terdiam sejenak lalu menggeleng. "Kalau begitu pergilah." Ia menatap ayahnya lama baru berdiri. Sebelum keluar, Pak Karta memanggilnya lagi. "Bima." "Iya, Pak." "Jangan sampai anakmu nanti harus menghindar dari tatapan orang lain." Kalimat itu menemaninya sepanjang perjalanan ke kota. Sampai di bank, suasana lebih tegang dari kemarin. Begitu ia masuk, semua orang terdiam. Staf akuntansi menariknya. "Hati-hati, Mas." Mas Gilang bicaranya jahat sekali. Ia melangkah ke ruang rapat. Begitu pintu terbuka, semua mata tertuju padanya. Gilang duduk di sebelah kiri meja, penampilannya rapi, sama sekali berbeda dari kepanikannya kemarin. Melihatnya masuk, Gilang bahkan sedikit mengangguk. Pria auditor berkacamata langsung angkat bicara, "Mas Bima, silakan duduk. Anda mengakui tanda tangan ini milik Anda?" "Iya." "Anda tahu berkas PT Sejahtera diubah setelah tanggal penilaian?" Baru saja ia akan menjawab, Gilang menyela. "Waktu itu saya juga kaget. Saya bahkan sudah mengingatkan Bima untuk lebih teliti." Ia menoleh tajam. Untuk pertama kalinya ia merasakan didorong ke jurang oleh orang lain. Pria auditor melanjutkan, "Mas Gilang mengaku bahwa Anda yang berkali-kali mendesak agar berkas ini cepat diproses." Ia menggenggam erat tangannya di bawah meja. "Tidak benar. Kalau begitu jelaskan kenapa dokumen aslinya sekarang tidak ada." Seisi ruangan hening. Ponsel di sakunya bergetar pelan, sebuah pesan baru muncul. "Diam saja, ayahmu akan dirawat dengan baik." Ia mengangkat kepala, melihat sekeliling, mata Gilang menunduk ke berkas, tapi sudut bibirnya sedikit bergerak seolah tersenyum. Tepat saat itu, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka. Seorang petugas kebersihan tua berlari masuk dengan terengah-engah. "Siapa keluarga dari Bapak Karta?" Seisi ruangan serentak menoleh, petugas itu masih terengah-engah. "Siapa anak dari Bapak Karta?" Bima langsung berdiri. "Saya." Petugas itu bergegas mendekat, menyodorkan sebuah ponsel tua. "Ada yang minta saya berikan ini pada Anda. Katanya penting sekali." Ia mengambilnya, jantungnya berdebar kencang. Layar ponsel sudah menampilkan sebuah rekaman suara. Auditor belum sempat bicara,
Ia sudah secara refleks menekan tombol putar. Terdengar suara statis, lalu suara Gilang terdengar sangat jelas. Biarkan saja Bima yang tanda tangan dulu. Nanti kalau ada apa-apa, lebih gampang kita limpahkan padanya. Lalu suara pria lain. Dia mau? Gilang tertawa sinis. Dia itu polos dan sedang butuh uang untuk anaknya. Suasana di ruangan membeku. Wajah Gilang pucat pasi. Bima berdiri mematung. Itu suara asli Gilang. Tidak mungkin salah. Auditor langsung mendekat. Biar saya dengar. Gilang terlonjak. Ini rekayasa. Tapi suaranya sudah kehilangan ketenangan. Auditor berkacamata menatapnya tajam. Silakan duduk. Gilang masih hendak membantah. Tiba-tiba ponsel Bima berdering. Ratna. Baru saja diangkat. Ia mendengar suara tangis yang pecah. Mas, Bapak meninggal. Telinganya berdengung. Apa katamu? Bapak baru saja berhenti bernapas. Tangisan di seberang sana semakin menjadi-jadi. Ia berdiri di tengah ruang rapat, kakinya terasa lemas. Semua suara di sekelilingnya tiba-tiba menjauh, hanya kalimat Ratna yang terus berulang di kepalanya, Bapak meninggal. Ponsel di tangannya jatuh ke lantai. Semua orang di ruangan saling pandang. Auditor hendak mengatakan sesuatu tapi ia sudah tidak bisa mendengarnya lagi. Ia berbalik dan berlari keluar. Langit kota begitu terik setelah hujan semalam. Lalu lintas masih padat seperti biasa. Ada yang tertawa di kafe, ada yang menjual lotre di bawah pohon. Semuanya normal, hanya saja ia merasa ada bagian besar dari dirinya yang runtuh. Ia mengendarai motornya ke rumah sakit hampir tanpa sadar. Sampai di sana, ia langsung berlari ke bagian pencernaan. Koridor masih ramai, hanya saja kali ini Ratna sedang duduk meringkuk di bangku, kedua matanya merah bengkak, Danu memeluk ibunya erat-erat. Ia melihat ke jendela ruang rawat, ranjangnya sudah ditutupi tirai putih, kakinya terhenti. Ia masuk perlahan. Pak Karta terbaring diam di bawah kain putih tipis, wajahnya yang kurus tampak begitu damai. Tangannya yang dulu diinfus sudah diletakkan rapi di atas perut. Ia berdiri di samping ranjang tapi tidak berani menyentuh ayahnya. Baru kemarin ayahnya menasihatinya untuk hidup jujur. Baru kemarin, seorang perawat berkata pelan, Bapak perginya tenang, Mas. Sebelum tidak sadar, beliau masih bertanya apa anaknya sudah datang. Tenggorokannya tercekat. Ratna masuk, memberikan tas kain lusuh yang sudah familiar. Bapak memegang ini sampai akhir, ia mengambilnya. Tas itu masih terasa hangat. Di dalamnya, selain baju lama, ada kaleng tua dan sekotak ikan bumbu kuning yang disiapkan ayahnya tapi belum sempat ia makan. Tutup kotaknya terbuka sedikit, aroma bumbu menyebar di ruangan yang dingin. Ia cepat-cepat memalingkan wajah. Sore harinya, jenazah Pak Karta dibawa pulang ke desa. Jalan desa hari itu begitu terik. Tetangga-tetangga sudah ramai di depan gerbang sejak mendengar kabar. Begitu mobil jenazah berhenti, beberapa ibu tua langsung menyeka air mata. Ya Tuhan, baru kemarin lusa masih lihat Pak Karta ke pasar. Orangnya baik sekali. Bima memapah jenazah ayahnya turun, tangannya gemetar. Tubuh kurus itu kini terasa begitu ringan. Di dalam rumah, altar untuk istrinya masih menyala. Tapi kini di sampingnya sudah ada foto baru. Danu berdiri di sudut, matanya merah menatap kakeknya yang terbaring di tengah ruangan. Kakek tidur ya, Bu? Ratna memeluk putranya tanpa bisa berkata-kata. Hingga malam, tetangga datang membantu mendirikan tenda. Seorang paman di halaman berkata, beliau bekerja keras seumur hidup tapi tidak pernah menikmati hasilnya. Seorang tetangga lain berbisik, tadi pagi beliau masih cerita kalau anaknya pulang makan bersama. Mendengar itu, Bima menunduk dalam-dalam. Malam pemakaman di desa biasanya ramai, orang datang melayat, minum teh, dan mengenang almarhum. Tapi rumah Pak Karta malam ini terasa berbeda, tidak ada yang bicara keras. Mungkin karena semua orang teringat sosok lelaki tua ramah yang setiap pagi mengayuh sepeda ke pasar. Hampir tengah malam, Ratna membawakan secangkir teh panas untuk suaminya. Makan sedikit, Mas, ia menggeleng. Sejak ayahnya meninggal, ia belum bisa menelan apapun. Ia duduk di samping suaminya. Tadi sebelum meninggal, Bapak sempat sadar sebentar. Ia menoleh. Bapak bilang apa? Ratna menggigit bibirnya. Bapak bilang, jangan sampai Bima menoleh ke belakang tapi tidak berani menatap anaknya. Ia memejamkan mata. Di halaman,
suara orang mengaji dari pengeras suara kecil terdengar di embus angin malam. Tepat saat itu, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal, ia keluar ke sudut halaman baru mengangkatnya. Suara pria yang familiar terdengar. "Ayahmu meninggal ya?" Turut berduka cita. Tangannya mengepal. "Siapa kamu?" Di seberang sana terdengar tawa sinis. "Orang yang menyelamatkanmu, kalian yang menyebabkan ayah saya. Jangan bicara sembarangan." Suara itu merendah. "Dengarkan, rekaman suara tadi pagi itu tidak cukup. Kalau kamu mau tenang mengurus pemakaman, besok datang ke kantor dan tanda tangani berita acara kehilangan berkas. Selesai urusan, kamu masih punya pekerjaan, masih punya rumah." Ia menggeram. "Kalau saya tidak mau?" Di seberang sana hening beberapa detik. "Kalau begitu anakmu nanti akan hidup dengan stigma punya ayah seorang koruptor." Panggilan terputus. Ia berdiri di halaman yang gelap sangat lama. Angin malam membuat terpal tenda berkibar. Di dalam rumah, suara orang mengaji masih terdengar. Tiba-tiba ia teringat, tadi sore saat mengganti pakaian ayahnya, Ratna menemukan secari kertas kecil terlipat 4 di saku bajunya. Waktu itu Ratna terlalu panik, jadi hanya memberikannya padanya lalu lupa. Ia buru-buru merogoh sakunya dan mengeluarkannya. Kertas itu sudah lecek karena basah, di dalamnya ada tulisan tangan Pak Karta yang gemetar. "Bapak tahu mereka sedang memaksamu." Jantungnya berdebar kencang. Ia membaca terus ke bawah. "Di laci meja altar ibumu, ada sesuatu yang Bapak simpan beberapa bulan ini, jangan sampai ada yang mengambilnya lebih dulu." Angin malam meniup halaman, membuat lampu yang tergantung di depan tenda bergoyang. Bima berdiri di bawah tenda, tangannya meremas kuat kertas peninggalan ayahnya. "Di laci meja altar ibumu, ada sesuatu yang Bapak simpan beberapa bulan ini, jangan sampai ada yang mengambilnya lebih dulu." Jantungnya berdebar kencang. Ayahnya tahu masalah ini sebelumnya, tidak hanya tahu ia dipaksa, tapi ayahnya juga diam-diam menyimpan sesuatu yang cukup penting. Di dalam rumah, suara orang mengaji bercampur dengan obrolan lirih di halaman, bau dupa memenuhi rumah tua itu. Ia melangkah ke ruang tengah. Foto ayahnya diletakkan di samping foto ibunya di bawah lampu minyak. Wajahnya di foto masih seramah saat ia hidup. Hanya saja, sekarang ia tidak lagi duduk di teras menunggu putranya pulang. Ratna yang sedang mengganti teh untuk tamu, melihat suaminya masuk dan bertanya pelan, "Mas cari apa?" Ia menarik istrinya ke sudut dapur dan menunjukkan kertas itu. Ratna membacanya lalu mengangkat kepala. "Bapak menyimpan apa di altar?" "Aku tidak tahu." "Dibuka sekarang?" Ia melihat ke halaman. Beberapa tetangga masih duduk minum teh. Pamannya sedang melayani tamu di depan. Jika sekarang ia menggeledah altar di tengah keramaian, pasti akan menarik perhatian. Ia merendahkan suaranya, "Tunggu nanti malam sedikit." Malam semakin larut, tamu pelayat mulai berkurang. Hampir jam 1 pagi, hanya tersisa beberapa kerabat dekat yang membantu menjaga dupa. Danu tertidur di pangkuan ibunya. Ratna membawa putranya ke kamar, lalu kembali dan melihat suaminya sudah berdiri lama di depan altar. "Mas mau buka sekarang?" Ia mengangguk. Keduanya menunggu sampai obrolan di halaman sedikit ramai baru diam-diam menarik tirai di samping altar. Altar tua itu terbuat dari kayu nangka, di bawahnya ada sebuah laci kecil yang sudah lama tidak disentuh. Bima membungkuk, laci itu macet karena debu dan kelembaban. Ia harus berusaha keras baru bisa membukanya. Di dalamnya hanya ada beberapa batang dupa tua, buku catatan uang sumbangan, dan sebuah kotak kaleng kecil berwarna biru yang catnya sudah terkelupas. Jantungnya berdebar lebih kencang. Ia mengangkat kotak itu, ringan, tapi di dalamnya terdengar suara kertas bergesekan. Ratna berdiri di samping suaminya. "Buka, Mas." Begitu tutup kotak terbuka, keduanya tertegun. Di dalamnya ada sebuah ponsel jadul, beberapa lembar fotokopian, dan sebuah alat perekam suara seukuran jari kelingking. Bima menatap lekat-lekat alat perekam itu. "Bapak dapat ini dari mana?" Ratna mengambil tumpukan kertas itu lebih dulu, baru melihat halaman pertama, wajahnya langsung pucat. Itu adalah salinan kontrak pinjaman PT Sejahtera. Tapi yang membuat keduanya merinding adalah barisan tanda tangan di bawahnya ada 2 versi. Satu versi yang pernah ia lihat di bank, versi lainnya, ada tambahan tanda tangan persetujuan dari Gilang dan stempel tambahan yang belum pernah ia lihat. Ia membalik beberapa halaman lagi dan menemukan selembar kertas tulisan tangan ayahnya.
Bapak dengar waktu mereka bicara di kafe belakang rumah sakit. Ia duduk lemas di kursi, belakang rumah sakit. Ratna bingung, Bapak kemana sampai bisa mendengar? Tiba-tiba ia teringat, hari di rumah sakit kabupaten, ayahnya pernah menghilang hampir setengah jam. Waktu itu semua orang mengira ia hanya jalan-jalan di halaman. Tangannya gemetar saat mengambil alat perekam suara itu. Ia menekan tombol putar, terdengar suara statis beberapa detik lalu suara Gilang terdengar sangat jelas. Orang tua itu, sakit begitu paling lama hidup berapa lama lagi, jaga saja mulut Bima, beres. Suara pria lain bertanya, kalau dia jujur bagaimana? Gilang tertawa sinis, ayahnya di rumah sakit, orang desa biasanya takut menyusahkan keluarga. Selanjutnya terdengar suara gelas kopi diletakkan di meja. Soal orang tua itu tidak usah khawatir, dia tidak tahu apa-apa. Rekaman berakhir dengan suara kursi ditarik. Seisi ruangan terasa sesak. Ratna menutup mulutnya, air matanya mengalir. Bima duduk tak bergerak, matanya merah. Ayahnya sudah mendengar semuanya. Pria tua berusia 78 tahun yang sedang sakit itu diam-diam menyimpan bukti untuk putranya. Tiba-tiba di halaman terdengar suara anjing menggonggong keras. Keduanya terkejut. Tak lama kemudian, suara mobil berhenti mendadak di depan gerbang. Bima langsung mematikan alat perekam, buru-buru memasukkan semuanya kembali ke dalam kotak. Suara orang dari halaman terdengar, "Permisi, rumah Bapak Karta." Pamannya melangkah keluar. "Siapa ya?" "Dari kantornya Mas Bima, datang melayat." Mendengar itu, Bima menatap istrinya, keduanya merasakan hawa dingin. Jam segini, hampir jam 2 pagi, tidak ada orang normal yang datang melayat selarut ini. Ia melangkah keluar. Di depan gerbang ada dua pria berkemeja gelap berdiri di samping mobil. Seorang di antaranya tersenyum tipis, turut berduka cita. Matanya dengan cepat menyapu sekeliling halaman. Bima berdiri menghalangi pintu, sudah malam. "Ada apa besok saja?" Pria satunya masih tersenyum. "Mas Gilang minta kami antarkan uang duka." Ia menyodorkan amplop tebal, Bima tidak menerimanya. "Terima kasih, keluarga kami sedang tidak bisa menerima tamu." Suasana di halaman menegang. Beberapa tetangga di depan mulai memperhatikan. Pria satunya melangkah maju, merendahkan suaranya, "Mas Bima, ada beberapa hal yang lebih baik dibicarakan secara pribadi." "Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kalau Anda tahu diri, semuanya akan baik-baik saja." Tepat saat itu, pamannya masuk dari halaman, tangannya masih memegang senter. "Hei, kalian mau cari masalah ya?" Pamannya meskipun sudah 60-an tapi badannya masih tegap, suaranya lantang. Beberapa tetangga langsung menoleh. Kedua pria itu saling pandang lalu mengubah nada bicaranya. "Tidak, Paman, kami hanya datang untuk mengucapkan belasungkawa." Pamannya mendengus, "Belasungkawa jam segini? Kalau mau melayat, datang pagi-pagi." Pria yang memegang amplop melirik Bima sekali lagi lalu memasukkan kembali amplop itu ke sakunya. "Baik, tapi Anda sebaiknya ingat, ada banyak hal yang jika sedikit saja diketahui, hidup akan lebih tenang." Selesai bicara, keduanya kembali ke mobil. Mobil hitam itu dengan cepat meninggalkan desa. Suasana di halaman menjadi berat. Pamannya mendekati keponakannya. "Siapa mereka?" "Orang dari kantor." Pamannya menatap mobil yang sudah menghilang lalu berdecak. "Kulihat wajah mereka tidak baik." Bima tidak menjawab. Di saku bajunya saat ini, alat perekam suara itu terasa panas. Malam itu ia hampir tidak tidur. Menjelang subuh, saat tamu pelayat mulai berkurang, barulah Ratna menarik suaminya ke belakang rumah. "Mas mau bagaimana?" Ia menatap langit yang kelabu di balik barisan pohon pinang. "Kalau aku serahkan bukti ini, mereka pasti tidak akan diam saja. Kalau kita diam," ia menunduk, "ayahnya sudah terbaring di dalam sana. Seumur hidupnya ia hidup jujur. Sampai akhir hayatnya ia hanya khawatir putranya salah jalan. Diam saat ini sama saja dengan mengkhianati orang yang sudah tiada." Ratna menggenggam tangan suaminya. "Aku takut, Mas. Aku juga takut, tapi aku rasa Bapak tidak menyimpan semua ini agar aku terus menunduk." Angin pagi meniup kebun pisang di belakang rumah, membuat daunnya gemerisik. Tepat saat itu, di halaman depan tiba-tiba terdengar suara motor berhenti mendadak lalu suara seseorang memanggil dengan panik. "Mas Bima, bank di kota disegel polisi." Seisi halaman serentak menoleh ke gerbang. Yang baru datang adalah Tony.
staf kredit junior di bank tempat Bima bekerja. Wajahnya pucat, kemejanya belum dikancing semua. Mas Bima, di atas sana kacau. Ia berkata sambil terengah-engah. Polisi datang dari pagi, komputer dan berkas-berkas disegel semua. Suasana di bawah tenda duka tiba-tiba menjadi berat. Beberapa tetangga saling pandang. Bima mendekat. Mas Gilang di mana? Katanya sedang diperiksa. Jantungnya berdebar kencang. Direktur juga di ruang audit. Tony merendahkan suaranya. Di atas sana orang-orang bilang Mas kabur. Mendengar itu, Ratna yang berdiri di belakangnya tertegun. Bima tertawa sinis, kabur tapi masih di sini mengurus pemakaman ayah. Saya tahu, tapi orang luar kan tidak tahu. Tony melihat sekeliling lalu menariknya ke sudut halaman. Tadi pagi ada yang datang menanyakan alamat desa Mas. Siapa? Saya tidak tahu, hanya tahu mereka mencari berkas yang berhubungan dengan PT Sejahtera. Ia menggenggam erat tangannya. Di saku bajunya saat ini ada alat perekam suara ayahnya. Sesuatu yang cukup untuk membalikan keadaan, tapi semakin berharga semakin berbahaya. Di ruang tengah, suara orang mengaji masih terdengar di depan jenazah Pak Karta. Ia menoleh ke dalam, ayahnya di sana, akhirnya tidak sempat melihat putranya keluar dari masalah ini, pamannya mendekat. Ada apa lagi? Bima menggeleng ringan. Urusan kantor saja, Paman. Pamannya menatap keponakannya lama lalu berkata pelan, dulu waktu masih hidup, ayahmu sering bilang kamu terlalu baik. Ia tersenyum sedih. Baik dan bodoh ya, Paman. Dia bilang kamu baik, dalam artian gampang percaya orang. Angin pagi membuat asap dupa mengepul di sekitar foto Pak Karta. Tepat saat itu, ponselnya kembali berdering. Kali ini nomor direktur. Ia keluar ke pagar untuk mengangkatnya. Suara di seberang serak, Bima, kamu di mana? Di desa, Pak? Dengarkan baik-baik. Tim audit baru saja menemukan dokumen tambahan di ruangan Gilang, ia terdiam. Ada beberapa bukti transfer atas nama kerabatmu, darah Bima seolah mendingin, tidak mungkin. Saya juga berpikir begitu. Tapi berkasnya sangat merugikanmu, ia bersandar di pohon pinang, uang apa? 3 kali transfer total hampir 400 juta. Ia memejamkan mata sejenak lalu membukanya cepat, 300 juta. Buku tabungan yang ayah simpan untuk cucunya. Sebuah pikiran melintas membuatnya merinding. Sudah diperiksa tanggal transfernya, sekitar 4 tahun lalu. Napasnya menjadi cepat. Tepat saat ayah saya mulai menabung. Direktur melanjutkan, kamu harus bisa menjelaskan uang ini. Panggilan baru saja ditutup, ia berdiri termangu sangat lama. Beberapa saat kemudian baru kembali ke dalam rumah. Ratna melihat wajah suaminya dan langsung tahu ada masalah. Kenapa Mas? Ia menarik istrinya ke dalam kamar dan menceritakannya. Ratna mendengarnya dan wajahnya pucat. Maksud Mas? Mungkin Bapak sudah tahu sejak lama? Tahu apa? Ia menoleh pada tas kain tua di sudut kamar. Tahu orang sengaja mentransfer uang untuk menjebaknya. Keduanya terdiam. Di halaman, suara orang datang melayat kembali terdengar. Hidup di desa memang begitu, seburuk apapun masalah di dalam rumah, pemakaman tetap harus dilayani. Bima melangkah membuka kembali tas kain ayahnya. Selain baju lama dan kotak ikan, di dasar tas, ada sebuah buku catatan kecil bersampul cokelat. Ia membukanya, di dalamnya ada tulisan tangan Pak Karta. Tanggal 14, Gilang bertemu orang asing di kafe belakang rumah sakit. Tanggal 16, kudengar uang ditransfer ke rekening atas nama Bapak agar tidak dicurigai. Tanggal 18, Bapak tanya ke bank desa, uang tabungan adalah uang Bapak jual tanah di belakang rumah. Ia membaca sampai di sana dan tercekat. Pak Karta diam-diam menyelidikinya selama dirawat di rumah sakit. Ratna duduk di tepi ranjang, air matanya mengalir. Bapak sakit begitu masih mengkhawatirkan Mas. Ia membalik beberapa halaman lagi. Ada tulisan yang lebih gemetar. Kalau Bapak ada apa-apa, jangan salahkan siapapun. Bapak sudah tua, yang penting Bima jangan hidup menunduk, tenggorokannya tercekat. Di luar, orang-orang masih saling memanggil untuk menambah kursi. Bau kopi hitam dari dapur tercium, semuanya begitu normal hingga terasa menyakitkan. Sore harinya, pemakaman lebih ramai. Orang-orang dari desa mendengar kabar Pak Karta meninggal dan datang berbondong-bondong. Semua mengenangnya sebagai orang baik yang suka menolong. Seorang nenek tua bertongkat datang melayat,
lalu berdiri menyeka air mata. Dulu waktu saya sakit, beliau yang mengantar saya ke puskesmas tengah malam. Bima berdiri menerima ucapan belasungkawa, hatinya perih. Seumur hidup ayahnya hidup dalam diam, tapi sampai akhir hayatnya masih terseret masalah kotor orang lain. Menjelang malam, tiba-tiba sebuah mobil berplat kota berhenti di depan gerbang. Dari mobil turun seorang wanita 50-an berkemeja abu-abu, tangannya membawa map. Bima belum sempat bertanya, wanita itu sudah menunduk lama di depan jenazah Pak Karta. Selesai melayat, ia menoleh padanya. "Anda Mas Bima?" "Iya. Saya Hesti, dulu akuntan di PT Sejahtera." Jantungnya berdebar kencang. "Anda mencari saya ada apa?" Wanita itu melihat sekeliling lalu merendahkan suaranya. "Saya sudah berhenti bekerja 3 bulan. Tapi sebelum berhenti, Pak Karta pernah menemui saya." Ia tertegun, "Ayah saya?" Bu Hesti mengangguk. Beliau datang ke kantor menanyakan beberapa transaksi. Ratna yang berdiri di sampingnya mendengar itu dan merinding. "Ayah saya bertanya apa?" Beliau bertanya apa benar uang yang ditransfer ke rekening atas namanya adalah uang perusahaan untuk melegalkan berkas. Ia menggenggam erat tangannya. Bu Hesti menghela napas. "Waktu itu saya pikir beliau hanya curiga asal-asalan. Tidak menyangka beliau tahu lebih banyak dari yang saya kira. Anda punya bukti?" Wanita itu melihat ke halaman, di mana para tetangga masih bercakap-cakap. "Saya punya salinan transaksi dan daftar penerima uang." Bima melangkah maju. "Di mana?" Bu Hesti belum sempat menjawab. Tiba-tiba di luar gerbang terdengar suara rem mobil mendadak. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Pintu terbuka, yang turun pertama adalah Gilang. Mobil baru saja berhenti, seisi halaman pemakaman hampir senyap. Gilang turun pertama, baru beberapa hari tapi penampilannya sudah kuyu. Kemeja kusut, mata cekung karena kurang tidur. Di belakangnya ada 2 pria berpakaian biasa. Beberapa ibu-ibu yang sedang duduk di halaman saling pandang lalu menepi. Bima berdiri menghalangi teras. "Kamu kesini untuk apa?" Gilang menatap altar Pak Karta terlebih dahulu, wajahnya sedikit menegang baru kemudian bicara. "Saya datang untuk melayat." Suaranya serak. Bima tertawa sinis. "Ayah saya waktu hidup mungkin tidak mau menerima dupa darimu." Suasana menegang, Bu Hesti di belakang Bima dengan lembut menarik lengan bajunya. Gilang perlahan melangkah masuk. 2 pria yang bersamanya hanya berdiri mengamati dari gerbang. Ia mendekati jenazah, menunduk dan menyalakan dupa cukup lama. Saat mengangkat kepala, matanya tertuju pada foto Pak Karta lalu dengan cepat beralih. Paman di meja sebelah mendengus. "Orang hidup menyusahkan satu sama lain belum cukup ya?" Gilang tidak menjawab. Selesai melayat, ia menoleh pada Bima. "Kita bicara di luar." "Tidak ada yang perlu dibicarakan." "Ada," suara Gilang merendah, "menyangkut ayahmu." Kalimat itu membuat Ratna merinding. Bima menggenggam erat tangannya. "Kamu masih punya muka menyebut ayahku?" Beberapa tetangga yang melihat suasana tidak enak mulai menjauh, tapi semua masih melirik ke arah halaman depan. Gilang berdiri diam beberapa detik lalu tiba-tiba menunduk. "Saya minta maaf." Seisi halaman tertegun, pria yang selama ini selalu meangkuh, sekarang menunduk di tengah pemakaman desa. Bima tidak berkata apa-apa. Gilang menghela napas berat. "Awalnya saya hanya berpikir menarikmu untuk berbagi tanggung jawab. Saya tidak menyangka Pak Karta tahu." "Ayah saya tahu sejak kapan?" Ia menunduk ke lantai semen. "Hari Bapak dirawat di rumah sakit kabupaten." Bu Hesti di belakangnya mengangguk. "Hari itu Bapak mengikutiku ke kafe belakang rumah sakit. Saya pikir beliau hanya orang tua dari desa yang sedang menjenguk." Suara Gilang mulai bergetar. "Bapak duduk di meja sebelah, mendengar semua pembicaraan kami." Bima mengepalkan rahangnya. "Lalu, setelah itu Bapak menemuiku secara pribadi." Kenangan seolah berputar kembali. Sore itu, Pak Karta berdiri di koridor rumah sakit memanggil Gilang. "Kamu teman kerja Bima ya?" "Iya Pak." Bapak tanya jujur, "Apa kalian sedang melimpahkan masalah padanya?" Gilang waktu itu masih tertawa. "Bapak terlalu banyak berpikir." Pak Karta menatap matanya lama lalu berkata pelan. "Saya sudah tua, hidup mati tidak penting, tapi jangan paksa anak saya melakukan hal yang tidak benar." Menceritakan sampai di sini, tenggorokan Gilang tercekat. "Saya pikir beliau hanya bicara begitu saja, tidak menyangka." Bima memotongnya.
Tidak menyangka ayah saya diam-diam menyimpan bukti. Gilang terdiam. Angin sore meniup terpal tenda. Asap dupa mengelilingi foto Pak Karta. Ratna berdiri di samping suaminya, tangannya dingin. Bu Hesti saat itu maju, "Mas Gilang, saya rasa sekarang Anda harus menceritakan semuanya." Ia tertawa getir. Menceritakan semua apa akan mengubah sesuatu? Setidaknya bisa menyelamatkan orang yang tidak bersalah. Gilang menoleh pada Bima. "Saya pikir kamu akan diam. Kenapa? Karena kamu masih punya ayah, punya istri dan anak." Bima menatap lurus matanya. "Ayah saya sudah meninggal." Kalimat yang tenang itu membuat Gilang menunduk dalam-dalam. Cukup lama, barulah ia merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sebuah amplop tebal. "Di sini ada beberapa bukti transaksi asli." Bima tidak menerimanya. "Kamu mau apa?" "Saya mau menyerahkan diri." Semua orang di dekatnya saling pandang, pamannya nyeletuk. "Benar tidak itu?" Gilang tersenyum tipis. "Sudah tidak bisa lari lagi, Paman." Lalu ia menoleh pada Bima. "Tadi pagi tim audit menemukan rekening perantara. Orang di belakang kasus ini bukan hanya saya. Siapa lagi?" Gilang melihat ke arah mobil di gerbang. Ada orang dari PT Sejahtera dan beberapa pimpinan di atas. Bu Hesti menyela, "Saya punya daftar transfernya." Bima menoleh, "Anda simpan di mana?" "Di rumah adik saya di kota." Gilang mengangguk. Dokumen itu cukup untuk menjatuhkan semuanya. Di halaman, bisik-bisik mulai terdengar. Orang desa mendengar cerita tentang bank dan uang pasti penasaran. Seorang bibi menarik kursinya mendekat. "Ya Tuhan, jadi Pak Karta tahu semuanya?" Ratna mendengar itu dan matanya perih. Ayah mertuanya seumur hidup pendiam. Semua orang mengira ia hanya orang tua desa biasa. Tapi saat putranya dalam masalah, ia diam-diam melawan penyakitnya dan mencari setiap petunjuk. Gilang tiba-tiba berbalik ke altar, menunduk sangat dalam. "Saya berutang maaf pada Bapak." Lalu ia menoleh pada Bima. "Waktu Bapak menemuiku terakhir kali, beliau mengatakan satu kalimat." Bima terdiam. "Bapak bilang, orang tua sudah mau meninggal, hanya berharap anak cucunya masih berani saling menatap." Suara kipas angin di dalam rumah berputar, tidak ada yang bicara. Tepat saat itu, dari gerbang terdengar suara sirine, sebuah mobil berplat dinas berhenti di depan rumah. Dua petugas berkemeja putih turun, suasana langsung tegang. Petugas yang di depan melihat sekeliling lalu bertanya, "Siapa Mas Bima?" Ia melangkah maju, "Saya." Petugas itu mengangguk, "Kami perlu mengundang Anda dan beberapa pihak terkait untuk dimintai keterangan." Beberapa ibu-ibu mulai berbisik. Danu yang mendengar keramaian berlari keluar, melihat banyak orang ia langsung memeluk kaki ibunya. Bima menatap altar ayahnya. Asap dupa masih mengepul di depan foto pria tua dengan senyum ramah. Seumur hidupnya ayahnya miskin tapi bersih. Sampai akhir hayatnya, yang ia tinggalkan untuk putranya bukanlah uang, melainkan jalan untuk bisa hidup dengan kepala tegak. Ia menoleh pada petugas, "Saya akan ikut, tapi izinkan saya menyelesaikan pemakaman ayah saya dulu." Petugas itu melihat jenazah di tengah rumah lalu mengangguk. "Kami mengerti." Gilang saat itu tiba-tiba maju, "Saya ikut." Petugas itu sedikit terkejut. Gilang tersenyum lelah, sudah cukup bersembunyinya. Selesai bicara, ia menoleh pada Bima, suaranya pelan. "Ada satu hal yang mungkin kamu belum tahu." "Apa?" Gilang melihat ke arah foto Pak Karta lalu berkata perlahan, "Malam sebelum Bapak meninggal, beliau menitipkan sesuatu padaku untukmu." Jantung Bima berhenti berdetak. "Apa itu?" Gilang memasukkan tangannya ke saku baju dalam, mengeluarkan sebuah kunci kecil berwarna perunggu yang sudah usang. "Bapak bilang, baru boleh diberikan setelah pemakaman." Kunci kecil itu terasa dingin di telapak tangan Bima. Ia menatap Gilang, "Ayah saya memberikannya kapan?" "Malam terakhir di rumah sakit." Suara Gilang serak. "Hari itu saya menemuinya untuk membujuknya agar menasihatimu diam." "Saya pikir orang tua biasanya takut menyusahkan anak." Ia tertawa getir lalu menunduk. "Tidak disangka, Bapak menatapku lalu berkata, kalau kamu masih punya sedikit hati nurani, setelah pemakaman berikan kunci ini pada anakku." Suasana di bawah tenda duka hening. Bima menggenggam erat kunci itu. Sejak ayahnya meninggal, ia pikir ia sudah mengerti semua yang ditinggalkannya. Tapi semakin kesini, ia semakin merasa ayahnya lebih pendiam dari yang ia kira. Pak Karta tidak sekolah tinggi, tidak bisa menggunakan ponsel pintar. Tapi saat putranya akan terjerumus,
Ia diam-diam mengumpulkan setiap bukti, sabar hingga akhir, pamannya mendekat. Kunci apa itu? Gilang menjawab pelan, loker di bank desa. Bima tertegun, bank desa adalah tempat ayahnya menyimpan buku tabungan selama ini. Bu Hesti di sampingnya berkata, kalau Pak Karta menyimpannya di sana, pasti bukan hal sepele. Petugas berkemeja putih tadi melihat jam lalu berkata pelan, keluarga silakan selesaikan dulu upacaranya, tapi setelah itu kami harap Anda kooperatif. Bima mengangguk. Malam terakhir sebelum pemakaman, hujan turun sangat deras. Tamu pelayat sudah hampir pulang semua, hanya tersisa beberapa kerabat. Bima duduk lama di depan jenazah ayahnya. Ratna membawakan teh panas. Istirahat sebentar, Mas. Aku belum mau tidur. Ia duduk di samping suaminya. Keduanya diam menatap asap dupa. Cukup lama, barulah ia berkata pelan, tadi sore aku membereskan barang-barang Bapak. Ia menoleh. Lalu, aku menemukan sapu tangan tua di saku bajunya. Ia tersenyum sedih. Di dalamnya ada 2 butir permen untuk Danu. Dadanya sesak. Ayahnya menjelang akhir hayatnya masih ingat membelikan oleh-oleh untuk cucunya. Di teras, Danu tertidur di ayunan. Tangannya masih memegang layang-layang kertas yang dijanjikan kakeknya akan diterbangkan bersama tapi tidak sempat. Keesokan paginya, seluruh desa mengantar jenazah Pak Karta ke pemakaman. Jalan tanah merah masih basah. Orang-orang yang mengantar begitu ramai. Bima memeluk foto ayahnya di depan. Angin bertiup kencang. Saat jenazah diturunkan, pamannya menepuk bahunya, ayahmu hidupnya bersih, jangan membuatnya sedih lagi. Ia menunduk lama. Sore harinya, setelah tamu-tamu pulang, ia bersama Ratna dan Bu Hesti pergi ke bank desa. Manajer di sana begitu melihat surat-surat Pak Karta langsung mengangguk. Almarhum berpesan jika putranya datang, serahkan loker ini. Loker besi kecil itu dibuka dengan kunci yang diberikan Gilang. Di dalamnya hanya ada 1 map dan sebuah buku catatan tua. Bima membuka buku catatan itu terlebih dahulu. Halaman pertama adalah tulisan tangan ayahnya yang gemetar. Bapak tidak tahu bagaimana membantumu selain menyimpan semua ini, tenggorokannya tercekat. Di bawahnya ada semua dokumen asli terkait transfer uang, salinan rekening koran, dan surat bukti penjualan tanah di belakang rumah. Uang 300 juta di buku tabungan murni dari hasil penjualan tanah ayahnya, tidak ada hubungannya dengan PT Sejahtera. Selain itu, ada selembar kertas lain yang membuat semua orang tertegun. Itu adalah salinan rekaman CCTV dari kafe dekat rumah sakit yang didapat Pak Karta dari seorang kenalan. Di dalam gambar, Gilang dan 2 orang dari PT Sejahtera sedang duduk berdiskusi, waktunya cocok dengan rekaman suara. Bu Hesti menghela napas. Pak Karta mempersiapkannya lebih matang dari yang kita duga. Bima duduk terdiam sangat lama baru mengangkat telepon. Hubungi petugasnya. Sore itu, semua bukti diserahkan. Semua berjalan lebih cepat dari yang ia duga. Gilang mengakui seluruh jaringan rekayasa berkas. Beberapa orang diskors dan diselidiki, PT Sejahtera dibekukan rekeningnya. Bima sendiri, setelah beberapa kali konfrontasi dan pemeriksaan bukti, dinyatakan tidak terlibat dalam penyelewengan dana. Hari menerima surat keputusan akhir, ia duduk lama di koridor kantor polisi. Langit kota sore itu berwarna keemasan. Ia teringat pagi hari saat ayahnya naik bus ke kota. Seorang pria tua 78 tahun membawa tas berisi ikan asin di tengah terminal yang ramai hanya demi makan bersama putranya. Tapi waktu itu ia masih sibuk menjaga citra di depan atasan. Teringat itu, tenggorokannya kembali tercekat. Sebulan kemudian, ia secara sukarela mengundurkan diri dari bank. Banyak yang menyayangkan, ada yang bilang ia bodoh. Tapi ia hanya tersenyum. Ia pulang ke desa, merenovasi rumah tua, dan membuka toko kecil perlengkapan pertanian. Penghasilannya tidak sebanyak dulu, tapi hatinya lebih ringan. Setiap pagi ia bangun, menyapu halaman, membuat teh, lalu mengantar Danu sekolah. Sore harinya membantu istrinya di toko. Malamnya, keluarga makan bersama di teras. Hidup melambat tapi terasa lebih hangat. Ratna banyak berubah sejak ayah mertuanya meninggal. Setiap kali memasak, ia selalu menyiapkan 1 mangkuk tambahan di meja, lalu diam-diam menyimpannya kembali saat teringat orang yang duduk di sana sudah tiada. Suatu sore akhir tahun, Danu berlari dari halaman dan berseru, "Ibu, kakek pulang." Bima terkejut dan menoleh,
Ternyata hanya seorang penjual permen kapas tua berdiri di gerbang dengan kemeja lusuh yang mirip dengan yang pernah dipakai ayahnya. Ia berdiri diam sejenak lalu keluar dan membeli semua permennya. Pria tua itu tersenyum ompong. Kenapa beli banyak sekali? Ia hanya tersenyum ringan. Anak-anak di desa ini banyak, Pak. Sore itu, ia duduk di teras melihat anak-anak berebut permen, hatinya terasa begitu ringan. Angin akhir tahun meniup barisan pohon pinang di depan halaman. Di dalam, Ratna sedang menyiapkan makan malam, aroma ikan bumbu kuning tercium sampai ke teras. Ia masuk ke dalam, di meja makan ada hidangan sederhana, persis seperti masakan yang pernah dimasak ayahnya. Danu yang sedang mengambil nasi bertanya, "Ayah, dulu kakek susah sekali ya?" Ia menatap altar ayah dan ibunya. Asap dupa tipis melayang di bawah sinar matahari sore. Ia perlahan mengelus kepala putranya. "Iya, kakekmu susah seumur hidup, tapi tidak pernah membiarkan siapapun kelaparan." Di halaman, angin masih bertiup. Rumah kecil itu setelah melewati banyak cobaan akhirnya kembali damai. Ada orang yang hidupnya begitu sunyi seperti lampu minyak tua. Baru setelah lampu itu padam, orang yang ditinggalkan baru mengerti, cahaya itu telah diam-diam menghangatkan seisi rumah selama bertahun-tahun.